Bali menyangguo rai ngan happy kasunyatan pahit. Deweke isi durung bisa nguras tenaga demen tengkorak, dadi heweke buru im bisik. Siji sabetan siji skill steel lan ice needle. Banjur bengok-bengok menyang kracer ngowahi bal geni dadi areng. Im kapindo beku amarga wedi, nganti demen tengkorak rai kepeksa nimbali maneh. Kanggo mateni heweke bola bali mung, kanggo entuk level, supaya bisa tetap urip. Nanging mode nyata banjur kelakon nalika rai tekan level 30 lan buka kunci skill sintesis. Kanti obasing beboyo, deweke nggabungake jarum es. Siji karo fireball lan gawe serangan anyar. Tumbak geni. Tengkorak demon iki nyuek alangi mana? Rai entuk kesempatan lan kanti siji jotosan pungkasane, deweke nyolong pertahanan demon dewe. Banjur peningkatan awak ekstrem cepet dicolong. Demon tengkorak tiba, watu manungsa ijo gedhe tiba. Remung sedina tekan level 33, nanging sawetara wektu kepungkur deweke ora kaya iki. Kurosaki Kai, keajaiban warna loro sing dikenal minangka Raja Ungu. Ing bayangane kakangnya ngadek, cerai kita sing tanpa warna lan inner kanti magis. Deweke gantung pangarep-arep marang adine minangka porter ing pestane. Anggere deweke dadi bos bawah tanah Kronos dewa waktu lan ruang aja ngad happy. Kanti siji isyarat tangan, Kronos kanthi gampang numpes kabeh pesta. Iki ngilangi. Ditutupi. Lumut lan ngad happy pati tartamtu. Kegelisahan Rain buka kunci skill kekuatan terlarang sing ditutup. Ing tumindak antagonis pungkasan Rain ngrusak kemampuan Kronos hewe kanggo nyolong kami lampahan warping kasunyatan. Gelombang kekuatan iki nyebabake gupuh lan dibebani rasa getun. Aku mundur mung siji layar nanging malah gawarai bali ing wektu. Deweke tangi pirang-pirang tahun kepungkur kanti kekuatan dewa sing dicolong lan niat sing muruk. Waktu iki deweke ngontrol nasibe dewe. Deweke bakal dadi pemilik. Rai kaget banget lan nalikan deleng metu jendela deweke weruh kedadean sing luwih ngagetake. Kastil kualik isi putih kamangka kudune ireng kabeh. Kayane kastil kualik wis rampung aman 7 tahun kepungkur. Nanging alon-alon wiwit dadi ireng, lan nalika dadi ireng kabeh heweke mbukak lawang bebasake Kronos. Wis rampung. Dumadakan deweke sadarian deweke bener-bener nyolong kemampuan mundur iki saka Kronos. Takai ngirim awake dewe menyang jaman kepungkur. Deweke njupuk telepon kanggo konfirmasi tanggal pas lan deweke sadarian deweke bali 7 tahun kepungkur. Saka rasa penasaran deweke buka jendela status kanggo ndeleng daftar skill lan kaget skill mundur ilang nanging kemampuan nguras skill isi ana. Sanajan mundur ilang. Rai si seneng dewe kedua. Amarga suwene 10 tahun deweke mumbutuh siji skill. Lan amarga iku ana saluran skill, deweke rumang samarem. Banjur ana pangeling ing telpon. Ngelingake yen deweke duwe ujian dina iki. Rai banjur tumuju, menyang markas asosiasi Maze. Penyihir lan penaklukan bawah tanah kan deleng mamon. Markas singkaton anyar lan sadurunge heweke bisa ambegan segar. Inge murine aku krungu ana bocah lanang nyeluk aku tanpa warna. Deweke noleh lan weruh, bocah lanang Goto, lan Oike, iku putrane Adhin. Ana bawahan. Wong-wong mau padhasing mati ing kamare Kronos. Goto lan Oike ngecerai amarga ora bisa main meja maneh. Aku wis teka ing markas kanggo menehi ujian. Deweke dikanhani yen kerja kerase pantes amarga ora preduli kaping pirang-pirang deweke njupuk tes deweke bakal tetep tanpa warna. Nyatane iki dudu sing sepisanan Rai menehi ujian. Nanging deweke bola bali ujian amarga ora nyerah. Ora suasana ati kanggo mbuang wektu karo wong-wong mau. Deweke nyopot tangane. Ngandani supaya ninggalake hewekan. Sawise sawetara wektu deweke nemokake awake hewe ing kantor pemeriksa. Ing ngendi deweke entuk pemeriksa Hinata Renner Mayor Bereng. Hinata uga bola bali nyeluk Rai. Deweke bosen deleng deweke lan ngandhani yen deweke terus nyoba kaya iki pungkasane deweke bakal kelangan nyawane. Rai Hinata yakin. Jamin yen wektu iki bakal beda karo sadurunge. Hinata ngancani Rai menyang papan ujian. Ora ana pilihan liyane kajaba lungalan amarga heweke wis bola bali ujian. Deweke ora butuh panjelasan. Kayane deweke kudu lulus ujian, nglawan goblin, kanggo ngumpulake telung watu utama. Kanggo sing duwe skill sing dibangkitake iki biasane dudu tugas sing Angel nanging Rai mesti berjuang ing babagan iki. Iki nuduhake yen kedadean sing ngagetek uga kedadean ing dina sing padha. Monster medeni muncul ing gua level CG. Sing kudune ora ana ing kana, kaya sing dakar pake monster kasebut katon saka kadohan. Katon medeni banget, monster kasebut jebule goblin topi abang sing dadi monster level 37. Hinata kaget ndeleng iki. Lan deweke wiwit mikir kenapa ana sing bebayani ing gua iki. Hinata njupuk pedhange. Rai kudu uwal supaya bisa lametake deweke. Nanging Rai ngerti bedane level gedhe banget. Hinata monster sadurunge mundur. Deweke dikalahake dening Rai amarga deweke nyoba lametake deweke. Deweke berjuang kanggo jaga. Hinata tatu parah nganti kudu pensiun minangka meja. Rai nyalahake awake dewe amarga ora kompeten karir sihir Hinata rusak kabeh. Wis lunga. Nanging wektu iki Rai siap kanggo ngowahi kahanan. Rai narik pedhang cendhake. Lan nalika monster kasebut nyerang deweke mbuang pedhang cendhak marang deweke. Kayane monster iki duwe skill sing nambah kemampuan fisik lan kaya sing dikarepake Rai. Monster kasebut kanti gampang melu pedhang. Monster Rai terus tuwuh lan Rai ngantem sirahe. Sebuah pukulan nekat membuat monster itu mengamuk, dan kebodohan Rai harus dibayar mahal.
Skill Power Steel Ray aktif kemampuan body enhancement monster itu, kini jadi miliknya. Statistik fisik Ray pun meningkat. Para goblin hanya bisa terpaku. Dia berpikir kenapa dia begitu lemah dan merasa tak berguna. Sambil terus menyerap kekuatan Ray dengan mudah menebas monster itu. Terbelah jadi dua dari kepala hingga kaki, Hinata tak percaya melihatnya. Dia sadar Ray mengalahkan Redcap hanya dengan satu serangan. Ray sendiri terpukau oleh skill drain miliknya. Tapi suara Hinata membawanya kembali ke dunia nyata. Dia bertanya bagaimana Ray mengalahkannya. Sadar skillnya berbahaya, Ray berbohong pada Hinata dan bilang itu hanya kebetulan. Hinata membentak Ray karena berbohong. Ujian ini pasti dibatalkan karena monster abnormal itu muncul di dungeon. Hinata menegaskan pada Ray kalau insiden ini harus dilaporkan ke markas pusat. Ray cemas soal dirinya. Dia mengingatkan Hinata bahwa masih ada 2 Mainstone lagi yang harus dikumpulkan. Tapi Hinata membentaknya. Dia bilang salah memikirkan Mainstone dalam situasi berbahaya ini. Seolah takdir 2 goblin biasa muncul. Dengan cepat Ray memenggal kepala dan membunuh mereka. Kejadian itu makin mengejutkan Hinata. Mulutnya sampai ternganga. Ray lalu mengambil Mainstone yang dijatuhkan para goblin. Dia bertanya bolehkah dia ambil. Hinata terlalu kaget untuk menjawab. Tak lama kemudian mereka kembali ke markas. Beberapa saat kemudian, Hinata datang ke meja Ray. Membawa sebuah lisensi. Status resminya kini rank C. Ray mengambil lisensi itu dan tersenyum tipis. Perjalanan panjang untuk sampai di sini. Hinata juga menunjukkan rincian penukaran Mainstone yang mereka kumpulkan. Ternyata Mainstone adalah sumber energi berharga yang tidak mengeluarkan CO2. Benda itu bisa dijual ke asosiasi. Ray berpikir monster Redcap itu adalah peringkat 10. Mengalahkannya pasti dapat bayaran besar. Dia melihat rincian pembayaran dan teriak kaget, melihat jumlah uangnya yang luar biasa besar. Mengalahkan goblin hanya dapat 1.000. Tapi Redcap saja memberinya 3 juta. Hinata memintanya untuk tidak kaget. Ray masih tak percaya Hunter bisa sekaya ini. Dan Hinata bilang dia bisa dapat lebih banyak lagi. Ini membuatnya penasaran soal dungeon. Setelah berdiskusi, Hinata menyiapkan dungeon rank C khusus untuk Ray. Ray tertegun. Biasanya dia tidak bisa masuk dungeon sendirian. Tapi dengan kekuatan barunya dia yakin bisa mengubah takdir. Begitu dia melangkah masuk ke dungeon. Tiba-tiba dia ditangkap oleh skill mana hand. Ray menoleh kesal dan kaget melihat Goto dan Oike menangkapnya. Oike dan Goto mengejeknya karena berani masuk dungeon sendirian. Mereka bilang itu melanggar aturan. Dengan marah Ray berkata dia dapat izin karena sudah lulus ujian. Keduanya kaget mendengar ini dan menganggap Ray sedang berbohong. Goto mendekati Ray menekan kepalanya dengan manahan. Jika kau Awakenet tunjukkan skillmu, katanya. Manahan adalah skill kompresi fisik, bahkan dengan body enhancement. Ray sadar dia tidak bisa lepas. Tapi dia bukan tipe yang mudah menyerah. Dengan marah dia menanduk kepala Goto. Goto terhuyung mundur, di saat yang sama Ray merampas skill Manahan. Cengkramannya pun lepas. Aura biru dahsyat meledak dari tubuhnya. Goto dan Oike terperangah melihatnya. Tak butuh waktu lama bagi Ray untuk memakai Manahan. Dia mencengkram Goto, memaksanya mengakui bahwa Ray adalah Awakenet sejati. Oike menolak mengakuinya, dan memutuskan menyerang Ray dengan sebuah bola api. Ray mengaktifkan skill enhancement dan menebas serangan api itu. Oike membeku karena kaget. Sebelum dia sadar apa yang terjadi, Ray sudah ada di depannya. Satu pukulan telak membuatnya terlempar. Goto terkejut melihat Ray juga bisa memakai enhancement. Sementara Oike hanya bisa mengerang kesakitan. Oike bertanya, apa kau dual Awakenet? Ray menjawab, tidak, lalu skill drain-nya aktif lagi. Kini fireball milik Oike pun dicuri. Rahang Oike serasa mau copot. Dia belum pernah melihat atau mendengar ada Awakenet dengan 3 skill. Ray lalu melempar bola api untuk menunjukkan betapa berbahayanya dia. Serangan itu nyaris membuatnya ketakutan. Ray bertanya masih mau lanjut. Tapi keduanya hanya saling pandang dengan wajah pucat pasi. Mereka pun lari tunggang langgang. Setelah mereka pergi, Ray sadar Kei tidak akan senang jika tahu soal ini. Oike pada dasarnya adalah anak buah Kei. Jika Kei tahu Ray merampas skill dari salah satu Awakenetnya, dia pasti akan menghancurkan Ray. Kei sudah mencapai level 50. Era modern menyebutnya salah satu yang terkuat. Tapi Ray cemas akan hal lain. Dungeon mengerikan itu akan segera terbuka. Untuk selamat, Ray harus jadi lebih kuat. Dan dungeon ini adalah jawabannya. Level adalah pondasi kekuatan. Naik level membuka skill baru dan memperbesar mana. Setiap tingkatan juga menambah kendali mana miliknya. Tiba-tiba, penyihir api level 38 menyerangnya. Bola api mengerikan mengelilingi penyihir itu. Ray hanya bisa membuat satu bola api. Perbedaan level mereka terlalu jauh. Serangan api diluncurkan. Ray berhasil menangkis satu, tapi bola api kedua membuatnya terjatuh. Dia sadar pertarungan langsung adalah mustahil. Tapi setiap skill punya celah kelemahan, dan Ray tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia melesat secepat kilat celah 2 detik momen saat sang penyihir tak berdaya. Satu pukulan telak menerbangkannya. Dan skill fireball kini menjadi miliknya. Sang penyihir jatuh ke tanah. Saat mencoba menyerang, kekuatannya telah hilang. Ray membalas dengan apinya sendiri. Kekuatan dahsyat itu kini menghanguskannya. Penyihir itu tewas. Notifikasi sistem muncul menyatakan levelnya telah naik. Mengalahkan monster level tinggi memberinya experience point yang sangat besar. Ray sadar kemampuan skill drain adalah kunci kemenangannya. Dia memeriksa statusnya.
Level 12. Target berikutnya adalah level 30. Dia terus maju menghabisi para monster. Dengan cepat Ray mencapai level 27. Tapi leveling mulai melambat. Untuk mencapai level 30 dia harus mengalahkan lawan yang lebih kuat. Ray menjelajah bagian terdalam dungeon dan menemukan ruang bos. Inilah yang dia butuhkan tapi di dalam imp level 30 dan iblis tengkorak level 45 menantinya. Ray waspada. Tapi dia yakin mencuri skill mereka adalah jalan keluarnya. Ray melesat menyerang iblis tengkorak. Tapi sebuah kejutan menantinya. Sebuah perisai mana melindungi monster itu. Skill drain miliknya tidak bisa aktif. Iblis tengkorak menyerang balik kepala Ray nyaris terpenggal tapi dia berhasil menghindar. Dia sadar harus melakukan sesuatu yang lain. Dia belum bisa menyerap kekuatan iblis tengkorak itu. Jadi dia mengincar para imp. Satu imp berhasil dia tebas. Dia mencuri skill Ice Needle dari imp itu, lalu membakarnya dengan Fireball. Kini Ray fokus pada iblis tengkorak. Ice Needle melesat ke arahnya. Akhirnya perisai mana itu hancur, tapi imp yang mati dibangkitkan kembali oleh si iblis. Ini menambah tekanan bagi Ray. Tapi dia tidak mengeluh karena mengalahkan imp memberinya experience. Dia menghabisi imp itu lagi. Dan sebuah level upgrade didapatkannya. Level up ini membuka skill baru. Kemampuan yang ditunggu-tunggu. Skill sintesis. Ray merasa sangat lega. Inilah yang sangat dia inginkan. Dia menggabungkan skill Ice Needle dan Fireball. Menciptakan Fire Lance yang dahsyat. Iblis tengkorak menciptakan perisai mana tapi Fire Lance berhasil menembusnya. Ini memberi Ray celah untuk mendekat. Dengan satu pukulan, dia menyentuh iblis tengkorak. Dia berhasil mencuri mana barrier. Tak hanya itu, Extreme Body Enhancement juga dicuri. Kini sang iblis tak berdaya. Ray menusukkan Fire Lance ke dadanya dan membakarnya hingga musnah. Batu mana hijau besar tertinggal. Dan levelnya melompat dari 28 ke 33. Ray bernapas lega. Skill sintesis adalah kunci kemenangan ini sebuah teknik tingkat lanjut. Skill ini menciptakan kemampuan baru yang kuat. Dan hanya terbuka di sekitar level 30. Saat dia menikmati kemenangannya, sistem memberitahu persyaratannya terpenuhi. Dia bisa menyimpan lebih banyak skill. Jumlah slot skill miliknya bertambah. 3 jurus menjadi 5. Ray tersenyum. Dia tahu takdir mulai berpihak padanya. Selesai dari dungeon, ia langsung menuju markas. Hinata terkejut. Tak percaya Ray mengalahkan Skull Demon dan mencapai level 33 dalam sehari. Ray tersenyum canggung. Ia hanya mengaku sedang beruntung saja. Tapi Hinata menyangkal. Level 30 dalam sehari itu mustahil. Hinata menambahkan dengan levelnya. Saat ini ia bisa menjadi peringkat B. Tiba-tiba, suara familiar terdengar. Aura mengerikan menyelimuti Ray. Suara itu milik kakaknya Kai. Kai menyeringai sinis. Ray sita berwarna tanpa bakat tak mungkin jadi peringkat B. Hinata membela Ray. Dia bilang Ray memang mengalahkan Skull Demon. Mendengar itu Kai langsung murka. Kai langsung menyerang Ray. Sebuah pukulan kuat menghantam dadanya. Ray dengan mudah menahannya. Mana Gord barunya aktif, ia tersenyum hati-hati Kak. Kai terperangah. Rumor adiknya bangkit dengan skill ternyata benar. Tapi Kai tak terkesan. Ia menantang Ray ingin melihat kemampuannya. Hinata melihat Kai gegabah. Ia bertanya apa Kai siap untuk bertarung sungguhan. Kai mengklaim takkan ada masalah jika Ray benar-benar peringkat B. Kecuali jika itu hanya keberuntungan. Ray sadar menolak permintaan Kai hanya akan memalukan. Ini akan jadi masalah di masa depan. Akhirnya Ray menerima tantangan Kai. Keputusan itu mengejutkan Kai. Sekaligus membuatnya semakin marah, mereka memutuskan menyelesaikan ini. Keduanya menuju ke arena markas. Ray tahu ia harus menanggung akibatnya. Dia harus waspada dengan jumlah mana, karena lawannya jauh lebih kuat. Ray tahu ia harus siaga. Max kombonya hanya 3 skill dasar, sementara Kai punya 5 skill. Hanya dari angka saja Ray tahu. Ia pasti kalah jika mencoba adu kekuatan. Ray sadar ia harus melakukan hal spesial. Siap bertarung, Ray menyerang dengan Ice Needles. Kai membalas dengan Fireball, 2 serangan beradu di tengah menciptakan ledakan. Ray memanfaatkan kabut asap. Dengan body enhancement ia melesat ke arah Kai mengejutkannya. Kai terkejut adiknya kini pengguna 2 elemen. Ray di sisi lain menghitung sisa mana Kai. Saat mendekat Ray mengaktifkan skill sintesis. Menciptakan jurus baru Fire Lance. Kai kembali terkejut. Ternyata adiknya bisa menggunakan 3 elemen skill. Tapi dia sama sekali tidak khawatir. Saat Ray hampir mencapai dirinya, Kai menyambutnya dengan Fireball dahsyat. Menghancurkan Fire Lance milik Ray dan membuatnya terpental. Wajah Ray menahan sakit. Fire Lance-nya gabungan 2 skill dihancurkan dengan 1 skill biasa. Kai mengejek adiknya. Mengatakan bahwa ia memang bisa menggunakan 3 warna skill. Tapi itu tak sebanding dengannya. Karena level mereka benar-benar berbeda. Kai menghujani Ray dengan bola api mematikan. Ray terpaksa berlari menghindar. Sambil menghindar ia kembali menciptakan Fire Lance. Tapi Kai lagi-lagi membalasnya dengan Fireball biasa. Fireball Kai menembus serangannya. Ray segera memasang perisai es tapi itu sia-sia. Perisai itu hancur berkeping-keping. Ray kembali terlempar ke tanah. Kai mendekati Ray yang terbaring. Menyuruhnya menunduk dan memohon ampun. Jauh di lubuk hatinya Ray tahu. Dengan kekuatannya sekarang ia takkan bisa menang.
Tapi menyerah bukanlah pilihan. Tidak karena hidup seperti pecundang, bukanlah pilihannya. Bertekad mengubah nasibnya ia bangkit, berteriak pada Kai ia takkan pernah tunduk padanya. Kai murka melihatnya. Ia mengancam akan membunuh Ray saat itu juga. Seketika Kai mengaktifkan skill Overlock. Menguras banyak mana tapi menggandakan kekuatan sihirnya. Dengan Overlock Kai menciptakan bola api raksasa. Ia menyeringai, saksikanlah serangan 10 combo sang raja. Ray gemetar melihat kekuatan itu. Kekuatan dahsyat yang melampaui levelnya. Tapi, inilah yang Ray tunggu. Ia sengaja memancing Kai menggunakan jurus pamungkasnya. Apakah ini akhir dari segalanya atau justru awal dari sebuah keajaiban? Kai melompat dan Ray langsung mengejeknya. Apa dia pikir bisa menghindar di udara? Ray sendiri terkenal dengan bola apinya. Tapi dia mengaktifkan jurus terlarang. Moss terkejut melihat skill tak terduga itu. Ray tahu sekuat apapun Kai dia punya jeda skill. Dia pun berhasil menghindari semua bola api. Tepat pada waktunya dia mencapai Kai. Saat cooldown satu pukulan telak mendarat di wajahnya. Pukulan Ray begitu dahsyat menerbangkan Kai. Lalu menghabisinya dengan serangan fatal. Skill Overlock pun berhasil ia curi. Ray tersenyum puas karena kemenangannya. Tapi dengan wajah hancur Kai bangkit kembali. Menatap Ray dengan tatapan ingin membunuh. Lalu Kai mengeluarkan skill Demon Lance. Membuat Ray terbelalak, dia tak menyangka skill itu ada. Sepertinya itulah jurus pamungkas Kai. Kekuatan yang membuatnya benar-benar berbahaya. Ray melihat tombak itu lurus ke arahnya. Namun dia berhasil menghindar sesaat sebelum terkena. Kecepatan tombak itu benar-benar gila. Ray sadar, dia menang karena Kai meremehkannya. Tapi sekarang situasinya benar-benar serius. Ray bergerak lincah di arena. Namun level kekuatan di antara mereka sudah berbeda jauh. Meski arena hancur lebur, Kai belum selesai. Ray mencoba melawan dengan tombak apinya. Tapi skill miliknya dihancurkan oleh Demon Lance. Gelombang ledakan melemparnya ke dinding. Dia berteriak kesakitan. Kai tertawa mengejek. Dia bilang inilah kenapa dia dijuluki Raja Ungu. Ray terpaksa mengakui kekuatan Kai. Demon Lance miliknya memang salah satu yang terkuat. Kai berdiri angkuh di atasnya. Mengatakan jangan sombong, hanya karena punya banyak skill. Ray sadar dalam kondisinya saat ini dia tak akan bisa menang. Tapi tiba-tiba dia sadar jika potensi skill ungu ditemukan semua akan berubah. Dulu dia pernah melakukan sintesis dua warna tapi skill Overlock mengubah segalanya. Moss tak percaya melihat adiknya menggunakan skill Overlock, seolah itu adalah hal yang biasa. Karena Overlock kapasitasnya meningkat drastis. Membuka kunci sintesis skill, Ray pun tersenyum. Dia tahu dia baru saja mendapat jackpot besar. Tapi Kai mulai cemas tak tahu rencana licik apa yang disiapkannya. Lalu Ray melakukan hal yang tak pernah terpikirkan. Menggabungkan 3 warna sihir sekaligus. Skill merah menyatu dengan biru. Lalu dicampur dengan skill kuning. Akhirnya dia menciptakan mana hitam pekat. Mulut Kai ternganga. Pada dasarnya warna sihir yang ada hanyalah merah kuning dan biru. Ray selalu diberitahu begitu tapi dia tahu semua itu salah. Ray adalah eksistensi yang berbeda dan langka. Dia adalah seorang penyihir kegelapan yang tak pernah ada dalam sejarah. Dengan kombinasi 3 warna Ray menciptakan api jurang yang sangat mematikan. Aura sihir itu terasa mengerikan. Rasa takut menyelimuti Kai dan dia menyerang dengan panik, berteriak agar Ray menjauh. Ray melemparkan bola api abis ke arah tombak itu. Menghancurkannya dalam sekejap. Setelah itu Ray berlari ke arah Kai. Saat dia mendekat dia menyiapkan bola api lagi. Kai menolak untuk kalah dan bersiap menyerang. Dia memanggil Demon Lance sekali lagi. Kai meluncurkan tombaknya dan Ray menyambutnya dengan bola api. Bola api Ray melahap Demon Lance itu. Menciptakan ledakan besar yang membuat Kai pingsan. Ray tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dia jatuh ke tanah dia sadar dia akhirnya berhasil mengalahkan Kai. Notifikasi sistem pun muncul. Memberitahunya bahwa dia mendapatkan sub-skill Abyss Flame. Beberapa saat kemudian Hinata menghampirinya. Dengan wajah syok dia bertanya skill apa yang baru saja dia pakai. Karena dia tahu dia tak bisa menyembunyikan kekuatannya selamanya. Ray bersikap santai dan menunjukkan skillnya. Dia bilang ini adalah skill hitam. Tubuh Hinata merinding karena Ray adalah pengguna skill hitam pertama. Ray lalu bertanya apakah wajib melaporkan skill ini ke asosiasi. Karena dia ingin menjaganya sebagai rahasia. Hinata kaget mendengarnya. Dia mengatakan pada Ray bahwa dia melewatkan kesempatan emas. Ray bingung kesempatan apa yang dia lewatkan. Hinata mengingatkannya yang terkuat dari tiap warna diberi gelar, artinya dia adalah Raja Hitam. Ray terdiam sejenak. Meskipun tawaran itu sangat menggiurkan, dia mengatakan pada Hinata bahwa dia belum menginginkannya. Ray tahu dia masih lemah tak pantas menyandang gelar raja. Lalu dia teringat kakaknya yang pingsan di arena. Dia bertanya pada Hinata apakah kakaknya akan baik-baik saja. Hinata bilang Kai adalah salah satu raja. Dia akan segera pulih meskipun lukanya parah. Hinata berencana membawanya ke ruang medis. Tiba-tiba sebuah panggilan darurat masuk ke teleponnya. Sebuah notifikasi darurat muncul. Dungeon Ike Book Park dengan level rekomendasi 70. Hinata terbelalak kaget. Tapi Ray sudah menduganya karena ingatan dari kehidupan masa lalunya. Dungeon level 70 padahal para king terkuat masih di level 50.
Inilah awal kesadaran mereka akan kelemahan mereka. Karena ketidakberdayaan itu mereka terpaksa meninggalkan dungeon tersebut. Namun mereka tak sadar ini adalah pemicu sebuah tragedi besar. Dungeon harus diselesaikan dalam batas waktu. Jika tidak para monster akan meluap keluar. Fenomena yang dikenal sebagai Dungeon Outbreak pertama kali terjadi di sini. Banjir monster menyebabkan kematian massal. Tokyo dikepung, dan ribuan nyawa melayang sia-sia. Tapi kini Rai ada di sini untuk menulis ulang takdir kelam itu. Apapun risikonya, Hinata hampir pingsan saat Rai menyatakan akan menaklukkan dungeon itu. Dia mencoba mengingatkan betapa berbahayanya misi itu. Meskipun Rai sangat kuat hanya Hunter Rank A yang diizinkan memasukinya. Izin masuk diberikan karena levelnya jauh di atas 50. Masih ada sedikit waktu sebelum Outbreak dimulai. Ujian promosi rank A masih minggu depan dan Rai dengan mantap berkata dia akan mencapai rank A saat itu. Hinata lagi-lagi dibuat terkejut oleh tekadnya. Dia tak meragukan kemampuan Rai. Tapi ada satu masalah besar, dan Rai bertanya apa itu. Hinata menjelaskan syarat untuk ujian promosi adalah menyelesaikan dungeon rank B bersama sebuah party. Itu artinya dia harus membentuk tim. Sesuatu yang benar-benar telah Rai lupakan. Ponselnya penuh pesan penolakan. Tak ada yang mau satu party dengannya untuk menaklukkan dungeon rank B. Padahal dia harus menyelesaikannya sebelum akhir minggu. Rai sadar, posisinya sangat sulit, mustahil untuk menyelesaikannya seorang diri. Di tengah kebuntuannya dia mendengar hunter lain memarahi rekannya yang dianggap lemah. Rai terdiam. Perlakuan itu mengingatkannya pada masa lalu saat dia selalu dianggap sampah. Gadis bernama Ichinose Aya itu hanya bisa menunduk saat rekan-rekannya menyebutnya beban mati. Nama Aya memicu ingatan penting. Di masa depan gadis ini dikenal sebagai sang Scarlet King yang legendaris. Tapi untuk saat ini dia hanyalah hunter lemah yang tak kompeten. Rai merasa kecewa melihat perlakuan buruk yang diterima calon legenda itu. Aya memohon agar tak dikeluarkan dari party demi biaya pengobatan adiknya. Dia berjanji akan berusaha lebih keras. Sang ketua memberinya satu kesempatan terakhir dalam raid hari itu. Satu kesalahan lagi maka dia akan ditendang keluar. Dengan gugup Aya menyetujuinya. Aya dan timnya memasuki dungeon. Tapi firasat Rai mengatakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Rai tahu Aya akan menjadi Scarlet King, tapi jalan menuju takdir itu dipenuhi penderitaan. Rai ingat sekitar waktu inilah Aya mengalami insiden fatal. Dia terluka parah dalam pertarungan bos hingga koma. Tiba-tiba Rai sadar insiden itu mungkin terjadi hari ini. Firasatnya semakin kuat. Melihat kegelisahan Aya dari kejauhan, Rai memutuskan bahwa dia harus turun tangan. Sementara itu tim Aya telah berhadapan dengan bos dungeon dulahan monster level 45. Tiba-tiba sang ketua party berbuat licik. Dia mendorong Aya lurus ke arah monster menjadikannya umpan hidup. Ketua party menyuruhnya melawan bos sendirian jika tidak dia akan langsung dikeluarkan. Terdesak oleh ancaman itu, Aya menjadi bimbang. Namun dia merasa tak punya pilihan. Semua yang dilakukannya adalah demi sang adik. Timnya hanya menonton saat Aya nekat maju dan melemparkan bola api ke arah bos. Serangan itu mengenai target tapi monster itu tak bergeming sedikitpun. Seketika Aya panik, serangannya sia-sia. Detik berikutnya Dulahan menerjang maju dengan pedang besarnya. Hantaman pedang itu menciptakan gelombang besar. Aya terlempar tak berdaya di hadapan monster itu. Saat sang monster akan menghabisinya, sesosok bayangan melesat Rai tiba dan menahan serangan fatal itu. Aya terbelalak kaget. Seorang penyelamat muncul di depannya melindunginya dari ambang kematian. Rai mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia berteriak dan berhasil mendorong monster raksasa itu mundur. Aya terpaku, Rai menoleh cemas. Tapi party itu marah, siapa penyusup yang menghancurkan rencana mereka? Dulahan monster mengerikan itu. Di tepi Rai seolah tak berbobot. Dulahan bangkit aumannya menggetarkan ruangan. Tapi Rai tetap tenang tak terkejut. Monster itu masih hidup. Armornya punya skill penguat membuat serangan biasa tak berguna. Karena itu Rai mencoba mencuri skill itu. Menghapusnya untuk selamanya. Rai mengambil resiko menerjang monster itu. Ia berhasil menyentuhnya skill drain aktif. Tapi aneh skillnya tidak bekerja. Rai terpaksa melompat mundur. Menghindari tebasan maut monster itu. Rai kembali pada Aya yang bertanya cemas. Rai bilang dia baik-baik saja. Pedangnya berhasil menahan serangan. Rai sadar armor itu bagian luar. Skill drain butuh sentuhan langsung. Tiba-tiba Dulahan menghantam tanah melepaskan ledakan energi dahsyat. Rai mengangkat mana barrier melindungi Aya. Ia berteriak agar Aya tetap di belakangnya. Mana barrier Rai berhasil menahan serangan itu. Namun gelombang serangan menerbangkan anggota party. Hanya pemimpinnya yang berdiri penuh amarah menyerang monster itu. Serangan Dulahan dengan mudah ditangkis. Wanita itu terlempar ke dinding, serangannya sia-sia. Rai sadar, ia butuh skill yang melampaui penguatan monster itu. Rai memutuskan menggunakan Abyss Flame. Tanpa ragu, bola api hitam tercipta. Aya terkejut saat api itu melesat ke arah monster. Dulahan membalas dengan gelombang energinya. Dua serangan dahsyat beradu di tengah. Tapi api Rai jauh lebih kuat. Menghancurkan ledakan energi itu, api hitam kini mencapai Dulahan. Sebelum monster itu sempat bereaksi, ia telah terkepung api hitam. Tangan mana Rai menahan gerakan monster itu. Api hitam membakar habis skill penguat armornya. Mengubahnya menjadi debu dalam sekejap. Saat Dulahan musnah, sebuah mana stone hijau jatuh. Tapi Aya lebih cemas pada kekuatan Rai yang mengerikan.
Seorang anggota parti lari ketakutan. Tak percaya monster itu bisa dikalahkan semudah itu. Ayah berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Ray tersenyum lega melihat ayah selamat. Jauh di dalam hatinya ia sangat bersyukur. Pemimpin parti ayah yang menyebalkan bangkit. Wajahnya penuh amarah sadar Ray sangat kuat. Tapi keserakahannya mengambil alih. Ia mendekati Ray menuntut Manastone itu, dengan alasan partinya yang mendaftar penaklukan Dungeon. Ayah terkejut mendengar itu. Ia mengingatkan wanita itu bahwa Ray baru saja menyelamatkan nyawanya. Namun Ray bilang tak masalah memberikan Manastone itu. Sebagai gantinya, Ray menginginkan ayah di partinya. Pemimpin parti dan ayah sendiri terperangah, Ray lalu menoleh pada ayah. Mengatakan keputusan ada di tangannya tanpa paksaan. Mendengar ini pemimpin parti tertawa gila. Dia setuju dengan kesepakatan itu, sambil menepuk pundak ayah. Dia bertanya pada ayah apakah setuju. Dengan lirih ayah menyetujui kesepakatan itu. Ayah berkata pada Ray kini ia dalam perawatannya. Pemimpin parti mengambil Manastone menyombongkan pertukarannya yang untung. Tapi Ray tahu ayah sangatlah spesial. Setelah parti itu pergi ayah kembali berterima kasih. Ray meminta maaf telah membuatnya keluar dari parti. Tapi ayah merasa tak pantas. Ia takut hanya akan menjadi beban bagi Ray. Ray meyakinkannya untuk tidak khawatir. Karena ayah akan menjadi lebih kuat dari mereka. Lebih kuat dari orang yang membuangnya. Ayah terkejut tak percaya ia bisa menjadi kuat. Ray lalu memberitahu ia mendengar percakapannya. Dengan anggota parti lamanya, ia meyakinkan itu tidak sengaja. Dari yang ia dengar Ray yakin bisa membantu ayah. Mendengar itu ayah merasa lega. Dia siap berada dalam bimbingan Ray. Ray tersenyum sadar ia menemukan sebuah permata. Keesokan harinya Ray dan ayah bersiap. Menaklukkan Dungeon peringkat A. Ayah bertanya apakah ia bisa ikut ujian rank A setelah ini Ray menjawab tentu saja. Ray menambahkan ada sesuatu di dungeon itu. Sesuatu yang akan membuat ayah jauh lebih kuat, tapi kekuatan apa yang menunggunya? Demi biaya medis adiknya Curious B nekat. Ia harus mendapatkan uang dengan cepat. Ray pun bersemangat menunjukkan betapa antusiasnya ia masuk dungeon. Mereka memasuki dungeon rank B sebuah gua kristal. Monster pertama mereka adalah serigala hitam. Ayah tampak ketakutan, tapi Ray menyuruhnya tetap di belakang. Biar dia yang urus monsternya. Ray berlari dan mengaktifkan Extreme Body Enhancement. Pedangnya menebas monster seringan kertas. Dia membabat mereka satu persatu. Ayah yang melihat dari belakang terkejut. Dia takjub dengan kekuatan Ray. Kekuatan itu jauh melampaui parti lamanya. Padahal mereka juga kuat. Ray kembali pada ayah menenangkannya. Dia meyakinkan akan melindunginya. Ray memintanya mengikuti rencananya. Dia kembali menyerang monster demi naik level. Meski hanya dengan serangan biasa, dia siap melawan gerombolan monster itu. Ayah menyiapkan bola api untuk monster kecil, sementara Ray hanya mengamati dari belakang. Ini adalah tes untuk ayah. Untuk menemukan senjata sejatinya. Saat ayah sibuk seekor monster besar muncul, tapi Ray siap menghadapinya. Dia tak ingin ada yang mengganggu ujian ayah. Ayah berhasil mengalahkan beberapa monster. Tapi mereka terus berdatangan seakan tak ada habisnya. Lengan kirinya bahkan tergigit keadaan memburuk. Nyawanya terancam jika ia tak menemukan cara. Ia mulai putus asa memikirkan nasibnya. Saat itulah ia melihat Ray melawan monster yang lebih kuat. Semua demi membuatnya lebih mudah. Ia sadar harus berhenti mengeluh. Dan mulai mengambil tindakan nyata. Untuk Ira, ia harus memenuhi standar. Dengan emosinya ia menciptakan bola api. Dia melempar bola api itu. Didorong oleh emosi api itu membesar melahap monster seperti keripik. Ayah terkejut melihat bola apinya membesar. Tapi mananya tidak kunjung habis. Di sisi lain Ray tersenyum. Ayah akhirnya mengendalikan kekuatannya. Dia memang punya bakat bertarung. Kolam mana miliknya adalah senjata terhebat. Dan dia baru saja menyadarinya. Ayah kaget saat membuka skill baru. Blast for Nuts. Tak lama mereka tiba di ruang bos. Seekor slime besar level 52. Ray langsung menyerang slime itu. Dia menyuruh ayah memakai skill barunya. Ayah menuruti dan melepas Blast for Nuts. Kekuatan api dahsyat itu mengejutkannya. Dia tak percaya memiliki kekuatan mengerikan itu. Ray tahu potensi ayah karena Blast for Nuts meningkatkan kekuatan api. Tapi dengan bayaran mana yang tinggi. Skill itu sangat cocok untuknya. Tiba-tiba Ray sadar kekuatan api itu. Jauh lebih besar dari perkiraannya, api ayah menyelimuti seluruh ruangan. Membuatnya merah padam dan melenyapkan slime itu. Setelah bos kalah Ray mendekat. Memuji performa hebatnya. Ayah awalnya gugup lalu tersenyum. Dia tak pernah menyangka punya kekuatan sehebat itu. Tapi dia tak membuang waktu memuji Ray. Karena berkat Ray dia menemukan potensinya. Setelah menaklukkan Dungeon Rank B mereka kembali, dan dia menyebut syarat mereka telah terpenuhi. Syarat untuk mengikuti ujian Rank A, artinya yang tersisa hanyalah ujian itu sendiri. Ray tersenyum mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi dalam hati dia sangat ingin lulus ujian itu, karena ini adalah sebuah keharusan. Di hari ujian Rank A Hinata menjelaskan, kemampuan tempur mereka akan diukur, dalam sebuah pertarungan pura-pura. Ray siap untuk lulus ujian. Agar bisa lanjut ke rencana berikutnya, menjadi Hunter Rank A. Ayah pun bersemangat untuknya, dia meminta Ray melakukan yang terbaik.
Tiba-tiba mantan anggota partainya muncul, pemimpin mereka Isoyama mengejeknya. Tapi Ayah maju untuk membela Rai. Dia berkata pada mereka Rai takkan kalah. Dari pengecut seperti kalian? Isoyama tertawa lalu kembali mengejek Rai. Dia bilang Ayah lebih baik dari Rai yang tak berguna. Lalu dia melihat anggota parti baru dari kejauhan. Gadis itu adalah Aono Yuri. Rai langsung waspada. Dia pernah mendengar nama itu di kehidupan lalunya. Yuri adalah hunter yang sangat kuat. Pernah menaklukkan dungeon berbahaya sendirian, tanpa kesulitan berarti. Sejak saat itu namanya menjadi legenda. Dan Rai tahu Yuri mungkin sudah berada di sekitar rank A. Yuri kembali menghampiri Rai. Katanya Rai mengingatkannya pada seseorang yang menarik. Rai terkejut mendengarnya. Tatapan Yuri terasa aneh. Ayah yang cemas langsung memanggil nama Rai. Mendengar nama itu Yuri langsung sadar. Dia tahu Rai adalah kakak dari Kai. Yuri mengkonfirmasi hal itu. Dia juga dengar Kai telah dikalahkan. Berita ini mengejutkan Rai. Ayah tak percaya Rai bisa mengalahkan Kai. Dia butuh kepastian apakah berita itu benar. Yuri lalu menatap tajam Rai. Dia bilang meski Rai hebat, ia tak punya peluang melawannya. Yuri menyebut Purple King Kai lemah. Tak lama para penyihir berkumpul di pusat latihan. Mereka harus menguji kekuatan pada golem batu khusus. Golem ini lebih keras dari batu biasa. Rai menjadi orang pertama yang maju. Dia harus membuktikan kekuatannya melawan golem itu. Dipanggil untuk mencoba Rai berdiri di depan golem. Dia pun merapal sebuah bola api. Namun para penyihir lain menertawakannya. Memakai elemen api pada golem logam adalah hal bodoh. Saat Rai maju dia sangat yakin. Elemen api miliknya tak akan mempan. Tapi sebelum serangannya mencapai golem Rai melakukan sesuatu yang gila. Dia menggabungkan tombak api dengan pecahan es. Rai menembakkan tombak apinya. Serangan itu langsung menghancurkan kepala golem. Asap tebal menyelimuti golem. Pengawas memeriksa dan menyatakan golem itu telah kalah. Para penyihir yang tadi mengejek ini berbisik kaget. Mereka tak menyangka Rai menang dalam satu serangan. Yuri terkesan dengan cara Rai. Dia berhasil menggabungkan dua elemen berbeda menjadi lebih kuat. Rai tersenyum bangga. Dia puas dengan cara ia menangani situasi barusan. Kini giliran Ayah maju ke tes berikutnya. Dia harus memegang bola kristal untuk pengukuran mana. Sebelum menyentuh bola itu, teman-teman lamanya sudah mengejek. Mereka bilang Ayah seharusnya malu ikut ujian. Tapi semua orang terdiam kaget. Perangkat itu menunjukkan kekuatan sihir Ayah yang luar biasa. Isoyama tak percaya. Dia menuduh Ayah pasti berbuat curang. Kini mereka masuk ke tahap kedua. Penguji mengumumkan tes terakhir adalah pertarungan pura-pura. Takdir mempertemukan Ayah melawan Isoyama. Ayah tetap tenang saat berhadapan dengannya. Dia siap untuk pertarungan ini. Tapi Isoyama ingin membongkar wujud asli Ayah. Pertarungan dimulai Isoyama menembakkan jarum-jarum es. Namun serangan itu mudah dipatahkan. Sebuah bola api dari Ayah membuat pecahan es beterbangan. Serpihan es itu hampir membutakan semua orang. Isoyama syok melihat kekuatan sihir api Ayah. Dia tak pernah menyangka ini. Tapi Ayah bahkan belum memulai. Dia menciptakan bola api lain dan mengarahkannya. Bola api itu melesat ke arah Isoyama. Isoyama merasakan kekuatan mengerikan di baliknya. Dia segera menciptakan perisai pertahanan. Dia berencana menahan serangan itu. Lalu melancarkan serangan balasan untuk mengalahkannya. Tapi tiba-tiba dia sadar ada yang aneh. Serangan Ayah ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ayah terus menghujani perisai mana Isoyama. Rentetan bola api itu akhirnya menghancurkan perisainya. Isoyama yang ketakutan terlihat di baliknya. Dia berbalik untuk kabur seperti biasanya. Tapi saat berlari sebuah puing mengenainya. Puing dari serangan bola api tadi, Yan Tribun Anjanar 0, saat tubuhnya jatuh ke tanah dia menolak percaya. Dia tak terima telah dikalahkan oleh Ayah. Isoyama terkapar dan penguji menghentikan laga. Ayah dinyatakan sebagai pemenangnya. Saat kembali Rai memuji penampilannya. Ayah tersenyum senang mendengarnya. Dia sendiri tak percaya bisa menang. Kini dia mendoakan keberuntungan untuk Rai melawan Yuri. Yuri dengan tenang menantang Rai ke arena. Mereka berdua kini saling berhadapan. Yuri bertanya alasan Rai mengikuti ujian. Rai diam tapi Yuri tahu dia lebih siap dari yang lain. Rai akhirnya menjawab. Ada sesuatu yang harus ia lakukan apapun risikonya. Karena itu dia takkan membiarkan Yuri menghalanginya. Yuri hanya tersenyum mendengar itu. Dia melepaskan aura sihirnya yang dahsyat. Mengingatkan Rai betapa kuat dirinya. Yuri terkesan dengan kepercayaan diri Rai. Dia pun mengusulkan untuk langsung bertarung. Yuri langsung membuka serangan. Dia adalah tokoh utama kita. Rai pun menghunus pedangnya. Dia coba menahan serangan itu tapi kewalahan. Ternyata Yuri memakai skill mana conversion. Skill itu mengizinkan manipulasi mana. Lalu Yuri melancarkan serangan dahsyat yang hampir menghancurkannya. Tapi Rai berhasil menghindar tepat waktu. Yuri hanya tersenyum licik melihatnya. Yuri bilang Rai beruntung bisa menghindar. Kini Yuri tak mau lagi bertahan dan mulai menyerang. Rai berlari ke arahnya. Tapi Yuri tak akan membiarkannya mendekat dengan mudah. Yuri melepaskan beberapa serangan jarak jauh, tapi Rai menahannya dengan mana barrier. Rai kembali menerjang mengayunkan pedang ke lehernya. Tapi Yuri melompat mundur saat masih di udara. Rai mencoba mengakhirinya dengan tusukan api. Tapi Yuri memakai mana conversion untuk membuat perisai.
Serangan kuat Ray berhasil ditahan. Dia merasa Ray sudah berusaha keras. Di sisi lain Ray cemas. Pertahanan Yuri terlihat sempurna tanpa celah sedikit pun. Dia memang kuat. Yuri pun mengambil langkah berikutnya. Rentetan sihir ditembakkan ke arah Ray memaksanya berlari ke sana kemari untuk menghindar. Serangan Yuri benar-benar merepotkan. Yuri mengejeknya. Dia bilang Ray tak punya kesempatan menang jika hanya terus berlarian. Ray lalu berbalik dan menyerangnya. Yuri yakin pertarungan ini sudah berakhir, tapi Ray punya rencana lain. Tepat saat serangan itu mengenainya, Ray bersiap untuk serangan balasan. Dia mengaktifkan physical enhancement menangkis semua serangan Yuri. Yuri terkejut tapi pertarungan belum selesai. Yuri mengaku baru pertama kali melihat orang dengan 3 warna mana. Tapi dia juga mengejutkan Ray. Ternyata dia juga bisa memakai body enhancement. Dia mengaktifkannya dan mengeluarkan senjata utamanya, sebuah sabit. Tiba-tiba dia menghilang dari hadapan Ray. Dan saat muncul kembali dia sudah ada di belakangnya. Leher Ray nyaris tertebas. Tapi dia berhasil berbalik tepat waktu untuk menahannya. Sebuah serangan kuat membuat Ray terpental. Kecepatan Yuri sungguh luar biasa. Ray kembali terpojok saat Yuri terus memburunya. Dia tak percaya kekuatan gadis itu. Karena terdesak, Ray memutuskan untuk memakai cara ekstrim. Dia membiarkan Yuri mendekat lalu menangkap tangannya. Yuri hanya mengejek mengira itu bukan apa-apa. Tiba-tiba dia menyadari ada yang salah. Tapi sebelum dia sempat mengerti, Ray telah mencuri skill body enhancement miliknya. Dia mundur terhuyung merasakan kekuatannya hilang, tanpa pertahanan sebuah celah sempurna terbuka. Tepat di dadanya, Yuri terbatuk kesakitan dan jatuh ke tanah. Dia tak percaya Ray menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Karena Yuri tak bisa lagi bertarung, Ray dinyatakan sebagai pemenang duel kali ini. Kemudian Yuri sadar di rumah sakit. Dilihatnya Ray dan Ayah berdiri di dekatnya. Mereka senang melihatnya sadar, dan Yuri mengakui kekalahannya. Dia berkata pada Ray kalau dia tidak menyangka lawannya sekuat itu. Yuri lalu bertanya kenapa Ray datang menemuinya. Dengan sopan Ray bertanya apa Yuri mau bergabung dengan partinya. Yuri sangat terkejut mendengarnya. Ray menjelaskan kalau setelah pertarungan ranking Yuri juga naik ke peringkat A. Ray merasa mereka butuh kekuatan Yuri jika ingin menaklukkan dungeon yang sulit. Saat Ray masih bicara, Yuri memotongnya sambil tertawa. Dia bilang Ray orang yang sangat menarik. Tanpa basa-basi lagi Yuri setuju untuk membantunya. Tentu saja Ray sangat senang mendengarnya. Keduanya berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat. Ray cemas tak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya itu adalah Kronos yang mencoba kabur dari penjaranya. Dia hanya butuh sedikit kekuatan lagi. Saat getaran berhenti, Ray teringat sesuatu. Gempa seperti ini sering terjadi di kehidupan sebelumnya. Tepat sebelum dungeon break terjadi. Ray sadar kalau batas waktu keruntuhan dungeon sudah dekat. Meskipun dungeon itu sangat sulit, Ray merasa dia tak punya pilihan lain saat ini. Dia pun memberitahu rencananya pada kedua gadis itu. Sebuah rencana yang sangat gila. Dia mengingatkan kalau dungeon itu adalah yang paling berbahaya. Yuri bertanya apa Ray menyarankan mereka menaklukkan dungeon itu hanya karena gempa tadi. Dan Ray mengakuinya, mengatakan kalau dia punya firasat yang sangat buruk. Ray berkata banyak laporan tentang monster abnormal. Dia yakin ini pertanda bahaya yang lebih besar. Dia hanya meminta Yuri untuk mengikuti pimpinannya. Sadar akan hal itu, Yuri mendekati Ray. Menawarkan dukungan penuh padanya. Dukungan itu menguatkan hati Ray. Keesokan harinya mereka mengajukan sebuah misi. Misi mereka menaklukkan dungeon Ikebukuro. Permintaan disetujui, trio itu pun berangkat. Yuri tampak sangat antusias memasuki dungeon. Ayah berharap ada bantuan lain tapi Ray bilang itu mustahil karena asosiasi membatasi jumlah hunter rank A. Ray lalu bergumam andai saja orang bernama Oikawa ada bersama mereka. Sebelum regresi, Oikawa dikenal sebagai salah satu yang terhebat. Ray bertekad mencegah dungeon break agar Kronos tak muncul lagi. Sebelum masuk, para gadis meminta Ray memanggil nama biasa mereka. Tanpa buang waktu, Ray setuju dan mereka bertiga melangkah masuk ke dalam dungeon. Di dalam, monster pertama menghadang mereka. Skull Demon level 71. Ray terkejut. Monster sekelas bos justru muncul di pintu masuk. Tanpa rasa takut trio itu menyerbu. Skull Demon langsung memasang perisai pelindung. Ray tahu perisai itu harus hancur. Dia menembakkan Fire Lance namun serangannya terlalu lemah. Ayah dan Yuri segera menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan perisai itu. Ray memanfaatkan celah itu menebas monster menjadi 2. Mereka mendapatkan mana stone hijau yang besar. Ray memuji timing mereka berdua yang tanpa celah saat menghancurkan perisai. Yuri akhirnya memberanikan diri bertanya pada Ray. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak skill? Ray terdiam sejenak lalu menjawab. Dia mengaku memiliki skill bernama Drain. Sebuah kemampuan yang membuat mereka bingung. Ray menjelaskan hanya dengan sentuhan dia bisa mencuri skill orang lain. Yuri teringat apa yang terjadi saat duel mereka. Tapi Ray meyakinkan Yuri bahwa dia sudah mengembalikan skill miliknya. Ayah benar-benar terkejut. Dia tak menyangka Ray punya skill sekuat itu. Dia sadar Ray tulus ingin menyelamatkan mereka. Kini Ayah paham kenapa Ray membawanya ke dungeon. Selama ada Ray dia merasakan aman. Ayah pun bertekad untuk tidak menjadi beban. Tim itu bergerak lebih dalam menuju ruang bos. Getaran tanah terasa semakin kuat. Ayah mulai ragu apa mereka cukup kuat untuk melawan monster bos. Ray lalu meyakinkan Ayah.
Level mereka sudah naik selama perjalanan jadi mereka pasti bisa melakukannya. Percaya pada analisis Ray, Aya kembali bersemangat. Dia siap membuktikan bahwa dirinya bukanlah kelemahan tim. Tiba-tiba sesuatu muncul dari belakang, dan langsung menyambar Aya, sebelum ada yang sempat bereaksi. Saat mereka menoleh sesosok makhluk mengerikan muncul. Grim Reaper level 89 sang bos dungeon, Ray membeku ketakutan. Seharusnya bos dungeon tidak bisa keluar dari ruangannya, berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya. Situasi ini benar-benar gawat. Ray sadar mereka dalam masalah besar. Tapi tak ada pilihan selain menyelamatkan Aya. Ray berteriak, "Aya, kau baik-baik saja." Untungnya Aya sempat memasang mana barrier untuk melindungi dirinya. Tapi Ray tahu itu tak akan bertahan lama. Karena meski mana Aya besar tetap ada batasnya. Pilihan terbaik Ray adalah menggunakan Abyss Flame miliknya. Tapi dia tak bisa melakukannya karena Aya akan ikut terkena. Satu-satunya solusi adalah mencari cara lain. Ray memberi isyarat pada Yuri dia akan menarik perhatian monster itu, sementara Yuri mencoba menyelamatkan Aya. Dengan rencana nekat itu mereka berdua menyerbu ke arah monster. Ray memancing serangan tentakel. Sebuah sabetan nyaris mengenainya tapi dia berhasil menghindar tipis. Hantaman tentakel itu menghancurkan lantai. Ray sadar satu serangan telak akan membunuhnya. Saat dia merasa aman, tentakel lain muncul dari belakang. Mengira Ray akan tewas, Aya menjeritkan namanya dengan putus asa. Beruntung dia berhasil lolos dari situasi sulit itu menggunakan mana hand dan bisa bernapas lega. Sementara itu Yuri menemukan celah untuk menyerang. Dia mengayunkan pedangnya tapi serangannya justru terpental. Saat itulah mereka sadar. Monster itu memiliki skill penguatan. Yuri segera mundur sebelum dia dihancurkan oleh tentakel raksasa monster itu. Ray memeriksa keadaannya. Keduanya bisa merasakan ada sesuatu yang sangat aneh dengan semua ini. Seharusnya pertahanan monster tentakel itu lemah. Ini pertama kalinya Ray melihat monster sejenis dengan skill penguatan. Keanehan terjadi di sekitar monster itu, situasi mulai tak terkendali. Tanpa mereka sadari, Kronos sang dalang mengawasi dari kedelapan. Monster menyerang ganas tak memberi waktu berpikir. Di dalam Aya terjebak dalam perisainya. Aya merasa ini semua salahnya. Ia terlalu pasif, selalu bergantung pada Ray. Ia memaksa otaknya berpikir mencari cara untuk bisa membantu situasi ini. Masalah besar menghadang Yuri dan Ray. Mana mereka hampir terkuras habis. Pertarungan tanpa henti menguras tenaga mereka. Tapi Ray menolak untuk menyerah. Tiba-tiba Ray berteriak pada Aya, menyuruhnya menggunakan mana fusion. Aya terkejut mendengarnya. Yuri pun sama skill itu dianggap tak berguna karena sangat boros mana. Di kehidupan lalunya skill itu memang diremehkan hingga nilainya terungkap kemudian. Dan yang mengungkap rahasia itu tak lain adalah Aya sendiri sebelum ia beregresi. Aya ragu ia belum pernah menggunakannya. Tapi karena Ray yang meminta ia bersedia, Aya pun melepaskan skillnya. Semua berjalan persis seperti yang direncanakan Ray. Ajaib, mana Yuri mulai pulih. Ray hanya tersenyum, ia tahu tujuan asli skill itu. Mana fusion ternyata bisa berbagi mana, sebuah skill khusus untuk para master. Aya gembira melihat hasilnya. Tapi ia sadar pembagian mana miliknya terhambat. Mana yang terbagi tidaklah cukup. Perisai pelindungnya ternyata menjadi penghalang. Demi membantu timnya ia nekat melepaskan perisainya, monster langsung mencengkeramnya. Aya mengorbankan dirinya demi memberi sebuah kesempatan untuk mereka berdua. Dengan suara lemah ia berkata, "Sisanya kuserahkan pada kalian." Pengorbanan Aya membakar tekad mereka. Keduanya menyerbu monster untuk menyelamatkannya. Dengan mana yang pulih kekuatan mereka kini bisa menembus pertahanan monster. Mereka menyerang dari segala arah. Ray menyuruh Yuri untuk terus menjaga momentum. Ray mendapat celah untuk mendekat, tapi monster itu selangkah lebih maju darinya. Monster itu mengubah posisi membuat segalanya makin sulit. Ray sadar, ia takkan bisa mencapai Aya, tapi Yuri meyakinkannya, "Aku akan membuka jalan untukmu." Yuri lalu memakai skill utamanya menciptakan sebuah tangga aura untuk Ray. Ray berterima kasih dan segera melompat. Monster mencoba menghalanginya dengan tentakel. Tapi Ray menebas semua tentakel itu dengan sangat mudah. Dengan amarah dan tekad membara ia merebut Aya dari cengkeraman monster itu. "Kau baik-baik saja?" Aya membuka mata dan tersenyum. "Kau selalu hebat, Ray." Yuri berlari mendekat. Ia memuji keberanian besar Aya yang telah menyelamatkan mereka. Meski Aya selamat, misi utama mereka untuk membunuh monster itu belumlah selesai. Ray dan Yuri kembali menyerang tapi tentakel monster itu terus beregenerasi. Yuri sadar situasi mereka makin sulit. Ia bertanya pada Ray langkah selanjutnya. Ray menyuruh Yuri mundur, "Serahkan sisanya padaku." Yuri pun menuruti perintahnya. Ray maju sendirian untuk menghabisinya. Yuri terkejut Ray maju tanpa senjata. Saat Ray mendekati tubuh utama, monster tentakel baru muncul untuk menghadangnya. Ray mengaktifkan kekuatan overlock melipat gandakan kekuatannya sebelum memakai api abis. Seluruh tubuhnya diselimuti aura gelap. Ia melepaskan api dahsyat ke arah monster. Akhirnya kepala monster itu hancur berkeping-keping. Kronos terkejut tak percaya. Tapi ia bertekad untuk memastikan Ray dan teman-temannya takkan keluar dari sana hidup-hidup. Saat tim merayakan kemenangan, cairan hitam keluar dari mayat monster itu. Cairan itu melesat ke arah Aya tapi Ray mendorongnya tepat pada waktunya. Ray sadar cairan itu sangat berbahaya. Ia berteriak pada para gadis itu, "Lari sekarang." Nyaris diambang pintu keluar harapan, Ray pupus saat cairan aneh menyergap mereka.
Tepat saat akan ditelan perisai emas melindungi mereka diiringi suara tajam yang menyuruh mereka menyingkir. Tim menoleh penasaran siapa gerangan sang penyelamat. Tak lain adalah sang perkasa Oikawa Hikaru. Para gadis terkejut namanya sempat disebut sebelum Rei masuk dungeon. Rei yakin inilah orang yang ia butuhkan bantuannya. Oikawa adalah yang terkuat di antara mereka. Karena saat ini ia adalah seorang mage rank S yang dikenal sebagai Raja Kuning sebelum regresi Rei. Rei sadar jika Oikawa terlambat datang dengan sihir pelindungnya riwayatnya pasti tamat. Oikawa hanya mengedipkan mata. Dia bilang senang bisa tiba tepat waktu. Oikawa mengaku sedang berada di dungen lain atas permintaan negara. Tapi seseorang menghubunginya dan orang itu adalah Hinata. Oikawa kembali mengejutkan Rei. Ia mengaku mengenal Rei karena dia adalah kakak dari Kai. Oikawa meyakinkan Rei untuk tidak khawatir. Rei merasa lega mendengarnya dan akhirnya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Oikawa tak menganggapnya serius dan justru memuji Rei atas pencapaiannya yang luar biasa. Mengalahkan bos dungeon itu. Batu mana dari monster itu jatuh, dan Oikawa terkejut melihat ukurannya. Oikawa sadar bos dungeon itu sangat kuat. Ia melempar batu mana itu pada Rei yang nyaris tak bisa menangkapnya. Oikawa memberi selamat pada Rei berharap lebih banyak darinya. Setelah itu Oikawa dan timnya meninggalkan dungeon. Yuri menyebut Oikawa sebagai orang yang menarik dan Rei setuju dengannya. Hinata terperanjat saat melihat tim tiba. Dia berteriak menanyakan keadaan mereka. Hinata sangat khawatir karena tim berada di dalam dungeon dalam waktu yang sangat lama. Hinata tahu Rei langsung menuju dungeon setelah mendaftar meskipun dungeon itu lebih berbahaya dari yang lain. Hinata bertanya soal kemajuan mereka. Dia mengira mereka masih berada di level awal. Hinata dan rekannya nyaris pingsan saat Rei bilang telah menaklukkan seluruh dungeon. Mereka tak percaya dan kabar itu membuatnya berteriak histeris. Informasi penaklukan itu dengan cepat menyebar kemana-mana. Para reporter berlarian mencoba menemui sang penakluk dungeon. Di hadapan pers, Ayah berkata akhirnya ia punya cukup uang untuk biaya medis adiknya dan berterima kasih pada Rei. Ia mengucapkan terima kasih. Isoyama dan kelompoknya sangat terkejut melihat ini. Tapi Isoyama masih tak percaya menganggapnya curang. Banyak pihak kecil lainnya yang marah atas penaklukan dungeon oleh Rei. Berita penaklukan dungeon oleh Rei tersebar luas terutama karena ia dulu dikenal sebagai si tanpa warna. Grup obrolan dipenuhi permintaan maaf dari mereka yang dulu menghina Rei habis-habisan. Sementara semua orang membicarakan betapa hebatnya pencapaian itu. 3 hari kemudian Hinata memanggil Rei ke asosiasi mengatakan ada sesuatu yang perlu ia dengar. Rei dan para gadis terkejut saat Hinata memberitahu bahwa mereka menerima permintaan menaklukkan dungeon khusus. Ayah tak percaya karena ia baru saja menjadi mage rank A. Hinata bilang ini karena pencapaian mereka baru-baru ini. Penjelajahan dungeon biasanya dilakukan atas inisiatif para mage sendiri. Mendapat permintaan resmi adalah sesuatu yang hanya diberikan asosiasi pada hunter tertentu. Ayah tersenyum mengatakan semua orang mengandalkan Rei. Tapi Rei menegaskan bahwa seluruh parti dibutuhkan. Rei bertanya pada Hinata, siapa yang mengajukan permintaan itu tapi Hinata tak bisa menjawabnya. Atasan menyuruhnya untuk merahasiakannya. Seperti biasa Yuri ingin menerima misi itu karena terlihat menyenangkan. Bagi Rei penting untuk menerimanya karena ini datang langsung dari asosiasi. Lalu Hinata menyebut bahwa seorang mage rank S juga akan ikut dalam misi ini bersama mereka. Keesokan harinya parti pergi ke lokasi untuk bertemu dengan mage rank S itu. Ayah penasaran siapa orangnya. Setelah beberapa saat mereka menemukan orang itu. Mengejutkan orang itu adalah Oikawa. Rei berkata ia tak pernah menyangka Oikawa akan mengawal mereka. Oikawa tersenyum ia sudah tahu dari awal tapi ingin menjadikannya kejutan. Oikawa lalu mengaku sangat antusias. Karena seluruh dunia sedang memperhatikan mereka. Ayah heran betapa santainya Oikawa tapi Rei mengingatkan bahwa dia tetaplah rengses. Rei lalu bertanya pada Oikawa, apa benar ada jebakan di dalam dungeon itu? Oikawa setuju. Tim pengintai melaporkan adanya dinding api yang menghadang. Rei penasaran dan bertanya bagaimana cara mereka mengatasinya. Oikawa menyombongkan diri perisainya bisa menembus api manapun. Rei merasa Oikawa terlalu percaya diri. Seolah membaca pikiran Oikawa menoleh padanya. Dia bilang Rei akan melihat betapa hebatnya dia sebagai pemimpin. Tiba-tiba gerombolan monster muncul. Rei memimpin timnya siap bertarung. Dia juga penasaran sekuat apa sebenarnya rank S itu. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Oikawa malah meringkuk ketakutan di pojok. Oikawa panik karena monster ini bukan tipe yang biasa ia hadapi. Keme menyindir Oikawa. Tapi Rei tak peduli ia memimpin timnya untuk maju. Mengabaikan si pengecut trio mengambil posisi melancarkan serangan jarak jauhnya. Yuri maju dengan percaya diri. Baginya monster ini bukan apa-apa. Ayah dan Yuri membantai sebagian besar monster. Rei menghabisi sisanya dengan api. Oikawa terbelalak kaget. Kame dengan gembira merayakan kemenangan bersama Rei. Akhirnya Oikawa berdiri beralasan bahwa dia benci serangga dan berterima kasih. Tiba-tiba beberapa serigala menyerang Oikawa. Raut wajahnya berubah serius dan ia menjebak mereka dalam sebuah kotak. Dengan mudah ia membunuh mereka semua. Tim Rei terkejut dan Rei bertanya skill apa itu? Oikawa menjawab itu adalah square box salah satu skill perisainya. Sayangnya skill ini tidak bisa digunakan pada musuh yang berukuran besar. Rei terpana. Dia pernah mendengar tentang skill itu tapi ini pertama kalinya ia melihatnya langsung. Oikawa mengajak mereka terus maju. Rei pun mengikutinya dari belakang.
Kini Rai benar-benar kagum. Inilah wujud asli dari seorang rank S. Mereka tiba di dinding api persis seperti laporan. Panasnya terasa dari jauh, lalu Oikawa melangkah maju. Dengan sihir perisainya, dia membuka jalan melewati lautan api itu. Tim segera melewatinya dan menemukan jalan menuju ruang bos. Jauh di dalam hati Rai menunggu untuk melihat kemampuan Oikawa apakah dia seorang penipu atau benar-benar hebat. Begitu masuk hawa panas langsung terasa menandakan kekuatan sang bos. Akhirnya sang bos muncul golem api level 68 auranya saja sudah membuat Rai merinding. Rai panik saat monster itu mendekat. Dia berteriak untuk memasang perisai. Tapi Oikawa dengan tenang bilang tak perlu. Monster itu pun menyemburkan nafas apinya. Oikawa dengan mudah menahannya, dia menyuruh Rai fokus menyerang sementara dia yang bertahan. Rai patuh tapi dia butuh sesaat untuk memikirkan strategi. Dia sadar perisai itu bisa hancur jika terus-menerus menerima serangan kuat. Rai ingin memakai Abyss Flame tapi dia membatalkan ide itu. Monster boss terlalu cepat. Konsumsi mananya juga terlalu besar. Rai harus mencari cara lain untuk menang. Rai memimpin serangan. Dia meminta Yuri dan Aya mencari celah untuk menyerang. Semakin dekat Rai mengaktifkan peningkat tubuhnya lalu melompat ke arah monster. Rai mengecohnya seolah menyerang dari depan tapi ia muncul dari belakang dan mendaratkan serangan kritis. Yuri dan Aya membantu dengan serangan jarak jauh, tapi monster itu tetap lincah. Kekhawatiran Rai terbukti. Monster ini memang luar biasa kuat. Pertarungan ini tidak boleh berlangsung lama. Hawa panas sudah menguras tenaga Rai. Dia harus cepat. Dari belakang Oikawa hanya mengamati penasaran apa yang akan Rai lakukan di situasi sulit ini. Lalu Rai memberi perintah baru pada Yuri dan Aya untuk mengarahkan serangan ke kaki monster itu. Yuri dan Aya langsung setuju. Mereka segera mengalihkan serangan ke kaki monster itu. Kame ikut membantu dengan skill andalannya Stone Bullet. Serangan gabungan itu membuat monster melompat tak menentu. Tapi Rai tahu secepat apapun dia takkan mungkin bisa menghindari semua serangan. Rai melesat melapisi pedangnya dengan es membuat Oikawa terpana. Monster di udara tak berkutik. Serangan telak Rai menghantamnya ke tanah. Dia berhasil menaklukkannya. Para gadis menghampiri Rai untuk memberinya selamat. Namun Rai bilang ini berkat mereka. Oikawa terkesan dan yakin Rai sesuai laporan. Tapi Oikawa tahu Rai masih menyembunyikan kekuatan sejatinya. Kekuatan aslinya masih tersembunyi. Saat akan pergi, Oikawa tiba-tiba menghentikannya. Oikawa mengeluarkan kotak persegi, dia ingin menguji langsung kekuatan Rai. Kotak ini bisa menangkap monster sekaligus menjadi alat untuk latihan. Oikawa menegaskan lagi dia ingin melihat kekuatan Rai yang sesungguhnya. Karena itu, Rai harus mengalahkan monster dari kotak. Dia jamin akan menyegelnya jika berbahaya. Tapi semua itu akan tergantung pada apa yang akan dia tunjukkan padanya. Rai sadar inilah alasan Oikawa mengikutinya meski motif aslinya masih misteri. Ngerti carane untuk luwih ake pengalaman aku ora bisa ngelilani kesempatan kasebut ilang. Rai maneh nampa panjaluke Oikawa lan Oikawa mbukak segel kothak persegi, mung banjur bayangan ireng serem katon saka kothak. Katon kaya monster ing kothak sing we dimarangung suheng ganti penampilane. Oikawa penasaran. Tak disangka wujud ketakutan Rai Kronos muncul dari kotak. Melihatnya Oikawa terperangah. Ini pertama kalinya dia melihat monster seperti itu. Oikawa justru bersemangat sementara Rai merasakan firasat buruk yang kuat. Yuri dan Ayah heran bayangan itu berwujud manusia. Jelas ini bukan monster biasa. Oikawa pun berpikir mungkinkah Rai pernah melawan monster ini di masa lalu. Bagi Rai meski ini bukan Kronos asli, aura kuat yang dipancarkannya begitu nyata. Rai menepis rasa takutnya. Dia melancarkan serangan pertama ke arah monster itu. Tapi Kronos menangkisnya dengan pedang merah. Bukannya takut, Rai malah termotivasi. Saat Kronos balas menyerang dengan sigap, dia menghindar dan melompat mundur. Tiba-tiba mata Kronos berubah warna. Detik terakhir Rai menghindar dari gelombang kejut dahsyat. Serangan itu mengejutkan semua orang. Mereka bahkan tak melihat kapan Kronos menyerang. Meskipun serangannya tak terlihat, Oikawa kagum Rai berhasil menghindarinya. Mereka tak tahu dia bisa menghindar berkat pengalamannya. Rai lalu menciptakan tombak es. Namun saat mendekat dia melihat seringai Kronos. Hal itu membuatnya lengah sesaat. Kesempatan itu dipakai Kronos untuk melancarkan pukulan telak. Para gadis berteriak histeris. Untungnya Rai bisa bertahan. Tapi dia cemas serangannya dimentahkan begitu mudah. Situasi ini terlalu berbahaya. Oikawa pun akhirnya setuju untuk menghentikannya. Oikawa mencoba menarik kembali bayangan itu ke dalam kotak. Dia mengulurkan tangannya, anehnya dia menyadari ada yang salah. Yuri melihat raut cemas di wajah Oikawa. Yuri mendesaknya tapi Oikawa bilang bayangan itu menolak. Kekuatannya di luar kendali, bahkan Oikawa sendiri terkejut. Kotak itu tak pernah gagal mengendalikan monster sebelumnya. Melihat itu Yuri dan Aya memutuskan untuk ikut turun tangan membantu. Mereka menyerbu monster itu sebelum Rai sempat mencegahnya. Keduanya menyerang serempak. Tapi Kronos, dengan mudah menepisnya melempar mereka dengan serangan balasan yang kuat. Rai menatap ngeri berusaha memastikan apakah kedua temannya masih hidup. Oikawa meminta maaf atas kekacauan ini. Dia mengaktifkan sihir penghalang untuk menahan Kronos. Namun kepercayaan diri Oikawa langsung hancur seketika. Saat Kronos menyeringai iblis dan menghancurkan sihir penghalang yang mengurungnya. Rai dan Oikawa diliputi ketakutan. Mereka tak menyangka sihir itu bisa hancur.
Oikawa sadar mereka dalam bahaya besar. Rai mencoba menganalisa situasinya. Dia menyadari bahwa Kronos palsu ini menggunakan skill aneh. Monster itu meniru wujud dan kekuatan Kronos dari ingatannya. Sebuah ide melintas dan dia menatap Oikawa. Memintanya untuk menyingkir. Rai ingat, di kehidupan lalu dia lari dari Kronos. Tapi sekarang dia terjebak sampai monster ini dikalahkan. Rai lalu melesat ke arah monster itu. Dia sadar monster itu bisa mengubah wujudnya dengan skill aneh. Saat dia mendekat monster itu menebaskan pedangnya. Namun Rai berhasil menghindarinya. Rai kembali mendekat mencari celah menyentuh monster itu. Saat berhasil dia langsung mengaktifkan skillnya. Ledakan energi dahsyat terpancar. Rencana Rai berhasil monster itu hancur menjadi debu. Oikawa terkejut keringat dingin mengalir di wajahnya. Skill macam apa yang baru saja diajarkan pada Rai? Dia melihatnya digunakan dengan sempurna. Saat itulah dia mulai bertanya siapa sebenarnya Rai. 3 hari kemudian Yuri dan Oikawa bertemu di sebuah gedung aneh. Sambil berjalan mereka membahas kejadian itu. Yuri bilang dia senang Rai sudah membereskan masalah itu, bahkan memaafkannya. Oikawa setuju dengan Yuri. Tapi dia bilang pada Yuri kalau Rai jauh lebih hebat dari laporannya. Mereka tiba di sebuah pintu besar. Dan di dalam ruangan besar itu Raja Biru Hojo Itsuki duduk. Keduanya membungkuk hormat padanya. Sepertinya dia sudah lama pergi. Menjelajahi dungeon di negara lain, Oikawa terkejut bahwa Hojo menghadapi begitu banyak musuh baru. Hojo bilang para petinggi asosiasi selalu menuntut. Tidak ada pilihan lain karena seseorang harus melakukannya. Yuri lalu bertanya kenapa Hojo juga dipanggil. Itu berarti dungeon yang ditemukannya sama berbahayanya. Yuri terkesan Hojo bisa menemukan dungeon semacam itu di 10 lokasi berbeda. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Hojo lalu menyarankan mereka langsung ke bisnis utama. Dia memberitahu keduanya ingin mendengar lebih banyak tentang Rai. Mereka menceritakan semua yang bisa mereka ceritakan. Hojo terkesan dan Oikawa setuju dengannya. Dia bilang Rai sangat kuat bahkan mungkin lebih kuat dari penyihir rank S. Hojo kaget Rai tidak hanya punya skill bertarung hebat, tapi juga skill yang bisa mencuri skill orang lain. Bukan hanya Hojo dan Oikawa. Yuri masih punya banyak hal untuk dikatakan, tapi dia menyimpannya karena mungkin akan mengubah pikiran mereka. Hojo mengakui apa yang didengarnya menarik minat. Dan sebelumnya dia meminta bantuan pada Jae. Kemudian Rai terlihat sedang berjalan santai di gedung asosiasi. Saat Hinata memanggil nama Rai dengan panik. Rai berlari menghampirinya. Dia bertanya ada masalah apa. Hinata terlihat sedih saat memberitahu Rai. Dia tidak tahu apa yang mungkin telah Rai lakukan sampai harus mendengar ini. Rai lalu bertanya apa masalahnya. Hinata memberitahunya bahwa dia dipanggil oleh Raja Biru. Tak lama kemudian Rai pergi ke istana untuk bertemu Hojo. Rai terkejut saat melihat Hojo. Hojo di kehidupan lalunya dikenal sebagai Raja Warna Sejati. Rai juga sepertinya sangat menyukai Hojo. Karena dia kuat dan selalu melindungi yang lemah. Rai selalu tertarik pada kata-katanya. Itulah kenapa dia bercita-cita menjadi sepertinya. Tapi hal buruk terjadi Hojo tewas dalam keruntuhan dungeon. Ini karena dia melindungi warga sipil saat evakuasi. Menggunakan dirinya sebagai perisai untuk melindungi mereka. Sebagai gantinya dia menjadi pahlawan yang mengorbankan nyawanya. Menyelamatkan banyak orang, tapi sekarang di timeline ini Rai berpikir apa yang Hojo inginkan darinya. Rai masih mencoba mencerna semua ini. Saat Yuri melihat ke dalam ruangan dia terkejut karena Oikawa juga ada di sana. Hojo lalu memberitahu Rai bahwa dia akan menjelaskan semuanya. Dia mengungkap Oikawa dan Yuri adalah scout. Pada dasarnya mereka adalah anggota staf dari Rasul Holy. Rai terkejut mendengar nama itu, karena dia pernah mendengarnya. Itu adalah kelompok elit di bawah komando Raja Biru. Hojo lalu mengaku dialah yang meminta Rai menaklukkan dungeon itu. Selain itu dialah yang mengirim Oikawa mengejarnya. Rai akhirnya sadar Hojo ingin melihat kekuatan aslinya. Itulah alasan mereka memintanya melawan monster itu. Yuri juga mengaku bergabung dengan party Rai karena ada maksud tersembunyi. Hojo lalu memberitahu Rai dengan jelas bahwa dia tertarik padanya. Dan ingin Rai bergabung dengan mereka. Tapi dia memberitahu Rai bahwa dia perlu melihat kemanusiaannya terlebih dahulu, karena ada banyak yang disembunyikan. Hojo lalu bertanya pada Rai apa yang dia inginkan. Rai berpikir sejenak lalu menjawab bahwa dia ingin menjadi yang terkuat. Hojo lalu bertanya apakah dia ingin menjadi yang terkuat di antara semuanya dan menjadi seorang Raja Warna. Meninggalkannya di masa lalu. Setelah berpikir sejenak dengan penuh semangat Rai menjawab Hojo. Ia ingin jadi jauh lebih kuat dari itu. Hojo tersenyum puas mendengar jawabannya. Lalu ia menawari Rai untuk bergabung dengan kerasulan staf suci. Tawaran itu mengejutkan Rai dan Aya. Hojo yakin Rai punya potensi untuk bekerja sama dengan tim elitnya. Setelah menerima tawaran, Oikawa mengajak Rai mengikutinya. Mereka tiba di sebuah ruangan milik Hojo. Ruangan itu ternyata dipenuhi para penyihir elit. Seorang anggota Kurahashi langsung menyuarakan kekecewaannya. Ia meremehkan Rai yang masih sangat muda. Ternyata umurnya sama dengan Rai. Sikapnya begitu saat bersemangat. Oikawa lalu meminta Rai maju, agar dia bisa menjelaskan permintaan Hojo pada semua. Oikawa menjelaskan misi mereka adalah menaklukkan 2 dungeon sekaligus keduanya level tinggi di atas 65. Mereka akan dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama ke Makuhari Dungeon adalah Yashiro Shirai dan Azuma.
Sementara Rai dan kelompoknya akan ke Tama Dungeon. Ditemani oleh Kurahashi, Janta, mendengar ini Kurahashi langsung protes. Kenapa dia harus satu tim dengan mereka? Yuri pun menggodanya, apa dia takut? Kurahashi menyangkalnya. Oikawa lalu menenangkan Kurahashi, menyuruhnya tak perlu cemas. Katanya Rai sangat terampil dan memiliki 3 warna mana. Tapi Kurahashi sama sekali tidak setuju. Menurutnya punya banyak warna bukan berarti kuat. Sama seperti kakak Rai Kai. Rai terkejut mendengar nama Kai. Kurahashi mengungkap Kai dulu adalah anggota mereka dijuluki Sang Raja Ungu. Tapi katanya Kai tak ada apa-apanya dibanding mereka. Rai teringat Yuri pernah berkata hal yang sama tentang Kai. Ini menyadarkan Rai bagaimana orang lain memandang kakaknya. Sementara Kurahashi terus meracau, dia bilang banyak warna mana bukan jaminan. Ia bahkan menuduh Oikawa membantu Rai di dungeon sebelumnya. Kurahashi terang-terangan menyebut Rai lemah. Aya tak terima dan membentaknya, mengatakan dia salah besar. Dia bilang Kurahashi baru boleh menilai setelah melihat sendiri kemampuan Rai dengan mata kepalanya. Karena bentakan Aya, Kurahashi akhirnya mengalah. Dia setuju bergabung untuk menaklukkan dungeon. Melihat semua, setuju Oikawa menyatakan rencana akan tetap berjalan. Dia berkata pada Kurahashi kalau dia akan melihat kekuatan Rai. Tapi Kurahashi menganggap Oikawa melebih-lebihkan. Saat bersiap, Rai sadar ini kesempatannya untuk membuktikan kekuatannya. Tapi di sisi lain ia harus menyimpan tenaga demi rekan-rekannya saat melawan Kronos nanti. Walau kata-kata Kurahashi menyakitkan, Rai tahu ia butuh itu. Tak lama mereka tiba di Tama Dungeon dan disambut gerombolan monster. Rai baru saja akan mengatur strategi tim. Saat Kurahashi memotongnya, berkata kerja sama itu merepotkan. Tanpa ragu dia melesat sendirian ke arah monster dengan tinju api. Satu pukulannya saja sanggup menghancurkan tanah. Menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menerpa Aya. Membuatnya nyaris terlempar. Dengan satu serangan Kurahashi membantai semua monster itu, lalu ia mengejek Rai, dan bilang akan menaklukkan dungeon ini sendirian. Melihat itu Rai menoleh pada para gadis. Dia meyakinkan mereka kalau mereka tidak sendirian. Rai tak punya niat untuk kalah dari Kurahashi. Dengan itu ia langsung menyusul Kurahashi. Rai mampu melawan banyak monster membuat Kurahashi mengakui gerakannya membaik. Rai berterima kasih atas pujian itu dan terus bertarung. Aya mengeluh situasi jadi kacau, tapi Yuri bilang ia harus bangga karena Rai bisa mengimbangi kecepatan Kurahashi. Yuri menjelaskan skill Kurahashi itu spesial, dia bisa memakai mana dalam area yang sangat luas. Itulah alasan kenapa Kurahashi sangat berbahaya saat melawan gerombolan musuh. Bahkan Kurahashi memegang rekor sebagai orang yang membunuh monster terbanyak. Tapi hebatnya Rai mampu mengimbanginya. Sambil tersenyum Yuri menyatakan kalau Rai benar-benar luar biasa. 10 menit kemudian mereka tiba di ruang bos. Jauh di dalam dirinya Rai merasakan sesuatu mulai berubah. Perasaan ini muncul karena persaingannya dengan Kurahashi. Begitu masuk seluruh tim langsung terkejut. Sebuah mata raksasa dari atas menatap tajam ke arah mereka. Saat tim bersiap mereka menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Mayat para monster yang kalah. Terserap menjadi satu melahirkan monster bos yang mengerikan. Akhirnya sesuatu yang lebih menakutkan tercipta. Seekor chimera buas yang belum pernah terlihat. Rai mencoba memperingatkan Kurahashi untuk waspada. Tapi Kurahashi mengabaikannya. Dia menerjang monster bos itu dengan angkuh. Kurahashi menyerang monster itu melancarkan pukulan api dahsyat yang meninggalkan jejak membara. Dia menunggu dengan sabar tapi saat api padam Kurahashi sadar. Monster itu menahan serangannya dengan satu tangan. Sebelum Kurahashi bisa bereaksi, tangan lain monster itu sudah mencekik lehernya. Tepat saat kepalanya akan diremukan, Rai turun tangan menarik Kurahashi dari ambang kematian. Rai bertanya apakah dia baik-baik saja, tapi harga diri Kurahashi jelas terluka. Lebih parahnya tubuh monster yang rusak beregenerasi, membuatnya jauh lebih berbahaya. Monster itu mengangkat kepala menyiapkan tembakan laser yang mematikan. Rai tahu ini akan fatal. Dia berteriak pada timnya untuk menghindar, sinar penghancur pun dilepaskan. Tim tahu jika mereka tidak menghindar mereka akan mati. Kurahashi pun cemas. Untungnya monster itu tak punya cukup kekuatan untuk menembak lagi. Yuri merasa ini adalah kesempatannya. Dia menembakkan tombak es ke arah monster tapi dia terkejut. Serangannya tidak mempan, saat itulah dia sadar betapa sulitnya melukai monster ini. Rai mengerti mereka dalam bahaya besar. Serangan berikutnya bisa lebih buruk dari sebelumnya. Rai ingin menyerang inti monster tapi tahu tangan monster itu akan menghalanginya lagi. Rai menemukan cara lain, dia meminta Aya untuk menggunakan sihir fusion pada Kurahashi. Aya terkejut tapi Rai mengonfirmasinya. Kekuatan Kurahashi aktif meningkat drastis hingga membuatnya berteriak. Rai kemudian menyuruh Kurahashi menyerang inti monster selagi mereka punya waktu. Sesuai perintah Kurahashi menerjang dan menghantam tubuh monster dengan ledakan kuat. Meski menerima serangan penuh, monster itu tetap berdiri, ia kembali menyiapkan tembakan laser. Tim mulai panik. Tapi inilah yang Rai tunggu. Dia maju dan berkata telah membuka jalan. Rai mendekati monster itu. Tepat sebelum laser ditembakkan, Rai menciptakan api hitam legendarisnya. Rai melepaskan api hitam itu. Akhirnya laser itu dihancurkan dan serangannya berbalik. Kekuatan dahsyat Rai melenyapkan monster itu. Kurahashi terperangah. Dia tahu dengan kemampuannya sendiri dia takkan bisa menang. Dia terkesan dengan ketegasan Rai. Akhirnya Kurahashi mengakui bahwa Rai benar-benar kuat. Kemudian kabar kemenangan Rai menyebar dan semua orang terkejut dengan prestasinya yang luar biasa. Sayangnya, saat Kai lewat, seorang anak laki-laki mencoba merendahkannya karena iri.
Ketika Ray dan partainya kembali ke markas Apostel, Hojo memujinya. Hojo bertanya apakah Dungeon Tama lebih sulit. Ray mengonfirmasi mengatakan dia bertemu monster jenis baru. Oikawa bertanya pada Kurashi apa pendapatnya tentang Ray setelah melihat pertarungannya. Dengan enggan Kurashi menjawab bahwa Ray tidak buruk dan punya strategi yang bagus. Salah satu anggota tim menegur Kurashi karena masih meremehkan Ray. Setelah melihat semua itu, dia masih ragu mengakuinya. Kurashi membentak gadis itu lalu berbalik dan meminta maaf pada Ray. Dengan ini Kurashi akhirnya percaya bahwa Ray memang kuat. Ray tersenyum mendengarnya dan berkata pada Kurashi bahwa dia senang bisa membantunya tak perlu minta maaf. Kurashi berusaha keras menyembunyikan rasa malunya bersikap angkuh tapi semua orang tahu yang sebenarnya. Hojo senang karena Kurashi telah menyetujui Ray jadi tidak akan ada lagi yang mengeluh. Hojo lalu mengulurkan tangannya memberikan lencana apostel pada Ray yang berarti dia kini adalah anggota resmi tim. Sebagai anggota resmi Hojo berharap Ray mau terus bekerja sama dengan partainya. Tapi dia meminta Ray memastikan selalu punya waktu untuk mereka juga. Keduanya pun berjabat tangan. Sementara itu, Aya benar-benar terkejut. Diakui oleh salah satu guild terkuat adalah sebuah standar yang benar-benar baru. Model, Kurahashi mencoba bersikap senior berjanji akan membimbing Ray di bawah sayapnya. Tapi Yuri selalu merusak suasana. Dia bilang dialah yang butuh pelajaran. Kurahashi pun berteriak frustasi. Yuri menyuruhnya diam. Di sisi lain Hojo justru senang menyatukan Kurahashi dengan Ray. Karena ini akan menempa ikatan mereka. Oikawa pun tahu Kurahashi awalnya menentang keras masuknya Ray. Mungkin dia takkan setuju jika tidak melihat sendiri potensi Ray. Oikawa terkesan dengan kecerdasan Hojo. Akhirnya semua setuju dengan penerimaan Ray. Hojo lalu berkata dia punya kejutan untuk Ray. Hojo menyuruhnya rehat dari gelar Raja Hitam. Sementara itu Kai dan timnya terdesak melawan monster dungeon. Salah satu anggota tim menyuruh Kai memakai skill overlock-nya lupa bahwa Kai tak bisa menggunakannya saat ini. Setelah berjuang keras party mereka akhirnya berhasil mengalahkan para monster. Tim Kai mengira mereka akan istirahat. Tapi Kai mengejutkan mereka memerintahkan untuk masuk lebih dalam. Anggota timnya mengingatkan mereka sudah 5 hari di dungeon. Sebaiknya dia berhenti. Tapi Kai membentak mereka untuk diam dan terus mengikutinya. Keraguan mulai muncul di antara mereka. Tapi anggota lain menegur menyuruh mereka untuk mendukung Kai. Karena inilah saatnya Kai paling butuh dukungan. Jauh di dalam hati Kai, terus berpikir cara menaklukkan dungeon. Bagaimana cara melakukannya dia tanpa frustasi ditambah lagi masalah dengan saudaranya tak membantu sama sekali. Seorang reporter bahkan menemui Kai hanya untuk bertanya tentang saudaranya. Disebutkan bahwa Hojo telah mengakuinya, dan amarah Kai makin membara. Karena inilah Kai sangat putus asa untuk membuktikan pada tim lamanya, bahwa dialah yang terkuat. Di tempat lain Kronos bersemangat. Dia telah menemukan orang yang tepat untuk dimanfaatkan. Sebuah revolusi mengubah dunia saat dungeon muncul. Era di mana para major yang kuat meraih status sosial. Para major menjadi superstar. Menjadi seorang dual wielder sudah langka dan Kai adalah salah satunya. Kemunculannya langsung menaikkan statusnya menjadi buah bibir di mana-mana. Semua yang menjauhinya mulai mengejarnya. Bahkan The Proud Apostles menobatkan Kai sebagai anggota terbaik. Dia diizinkan bergabung sebagai anggota termuda. Tapi tim itu meremehkannya dan dia keluar karena kemampuannya tak diakui. Anehnya Ray adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan berbeda. Meskipun Ray tak punya bakat apapun, Kai bisa melihat tatapan mata Ray yang seolah ingin melampauinya suatu hari nanti. Kai benci tatapan itu. Dia merasa dipilih oleh dunia tapi Ray bertingkah seolah bisa mengejarnya. Karena itu Kai memutuskan akan menunjukkan level mereka yang berbeda. Tapi keadaan terasa aneh. Ray sepertinya masih merasa punya kesempatan. Saat Kai berjalan Kurahashi muncul di belakangnya. Kurahashi menyindir momen saat Kai didepak dari tim. Mendengar itu urak kemarahan muncul di pelipis Kai. Dia mencoba mengklarifikasi bahwa dialah yang pergi bukan dikeluarkan. Dia berpikir Hojo hanya iri dengan bakatnya. Itulah sebabnya Hojo bersikap sok bos alih-alih setara. Kai juga menyindir bahwa Ray kini satu tim dengan Kurahashi menanyakan apakah ada masalah dengan itu. Kai mulai menjelek-jelekan Ray tapi Kurahashi memotongnya, menyuruhnya untuk tutup mulut. Kurahashi menjadi serius. Dia berkata Kai bebas berpikir sesukanya. Tapi sudah terbukti bahwa kemampuan Ray itu nyata. Dia menambahkan Ray selalu bersikap rendah hati meski seorang dual wielder. Berbeda dengan Kai. Amarah Kai meledak. Dia menyuruh Kurahashi diam. Dialah sang raja ungu gelar tertinggi bagi seorang wielder. Dia berteriak agar Kurahashi berhenti membandingkannya dengan Ray. Tapi Kurahashi hanya tersenyum. Mengatakan Kai tidak tahu apa-apa, dia mengungkap fakta mengejutkan bahwa Ray mendapat rekomendasi menjadi raja langsung dari Hojo. Mendengar ini Kai nyaris pingsan karena terkejut. Dia sadar Ray akan menjadi sama sepertinya. Kurahashi menambahkan bahwa Ray bahkan belum respon dan saudaranya tidak mengejar gelar seperti Kai. Kurahashi mengakhiri percakapan mengatakan bahwa level Ray sekarang sudah di atasnya. Itulah kenapa Ray pantas menjadi raja. Kai gemetar tak bisa mempercayai kenyataan ini. Kemungkinan Ray akan melampauinya itulah alasan Kai terus memaksakan diri di dalam dungeon. Setelah pertarungan panjang timnya menyarankan untuk melawan bos keesokan hari. Tapi Kai membungkam mereka menegaskan dialah yang terkuat. Kai mendobrak pintu ruang bos bertekad membuktikan kekuatannya. Akankah ini menjadi ajang pembuktian atau justru awal dari kehancurannya? Nang Jero Dunyan Kai, Nemo Kake Slime level 20.
Nanging dheweke kecewa, kanca-kancane podo wedi amarga, durung tau weru monster koyo ngono. Kai pamer janji bakal mateni monster kui. Aurane metu dheweke ngetokake sihir. Tim E podo ngalem. Gampang jarene, nanging saknaliku sirahe kancane mabur copot, Kai noleh kaget ndeloki kanca-kancane sing wis mati. Dheweke durung sempat mikir. Slime E dadi gedhe lan ngalahake Kai. Slime kui meksa mlebu ing awake Kai. Akhire Kai nyawiji karo slime kui. Ing panggonan liya Kronos ngguyu seneng, amarga dheweke entuk wadah anyar sing kuat. Sawise sawetara wektu Kai tangi maneh. Nanging dheweke katon bedalan guyu jahat. Ing sisih liya segel sing ngunjara Kronos rusak. Latihan tim Rai ketokake. Sawise latihan Oikawa ngajak ngaso sedhela. Yuri menehi andhuk kanggo Kurahashi. Wajahe Kurahashi langsung abang beranang. Dheweke nyoba ndehelikake nanging isine ketop jelas. Kurahashi krito yen ketemu Kai. Kurahashi ngguyu ngelingi Kai sing isi rumangsa luwih kuat. Yuri nemu cara kanggo nggodha Kurahashi. Jarene dheweke nemoni Kai amarga isin. Amarga dheweke ngece wong sing dipilih Kurahashi. Kurahashi kaget nganti arep semaput. Nanging Rai ora fokus dheweke mikirke pertemuan pungkasan karo Kai. Yaiku sawise duel. Rai mulai mikir kapan dheweke lan Kai dadi adoh. Kedadean iki ngelingake urip sadurunge. Dheweke kudu nerampungke masalah iki. Dumadakan ana anggota tim liyane TK. Ngabarien ana kahanan darurat. Jebule dungeon Shinju ambruk. Akeh monster metu seko dungeon. Rai kaget kudune dungeon Shinjuku durung wektune ambruk. Kabeh dadi aneh. Oikawa ngandani tim E Blue King lagi ana misi ado. Iki dadi tanggung jawabe dheweke kabeh. Prioritas utama yaiku evakuasi warga. Tim langsung mangkat lametake warga sipil sinambi mateni monster. Kurahashi sibuk nglawan monster. Oikawa gawe penghalang kanggo nlindhungi warga. Rai kesengsem karo kinerja tim E pantes diarani tim khusus. Rai kelingan dunggen break ing urip sadurunge. Akeh korban sing tiwas. Nanging dheweke yakin saiki kahanan bisa diatasi. Dumadakan monster bos muncul. Kurahashi semangat nganggep monster kui target empuk. Dheweke siap-siap nyerang. Nanging Rai mabur nyerang disik. Mung sakjotosan monster kui ancur lebur. Rai arep bungah nanging krungu suarang guyu jahat sakamburine. Dheweke kenal suara kui. Pas noleh ana wujud suwiwi ing langit. Yaiku Kai. Kai ngomong akhire ketemu awakmu. Rai wedi lan takon kenapa wujude dadi ngono. Kai ngguyu. Wujudku opo niatku kanggo ngremok awakmu. Aneh Kai nggunakake tembung jamak. Iki nuduhake ana wong liya ing jero awake. Dumadakan Rai ngerasa kake Kai ana ing burine. Dheweke ngindari serangan ing detik pungkasan. Kai ngenyek Rai. Jarene kudune Rai iso ngindari serangan kui. Nanging suwene iso bertahan Kai terus nyerang gawe Rai mung bisa bertahan. Rai mikir adhine ora mungkin tumindak kaya ngene. Apa sing gawe Kai dadi monster? Rai terus ngindari serangan nganti Kai manhek. Kai ngomong raut wajah Rai nuduhake yen dheweke isi ora percaya. Iki kabeh salahmu jare Kai. Kai ngaku dheweke dadi monster kanggo mateni Rai. Rai kaget krungu Kai duwe niat mateni dheweke. Iku wis kelewatan. Rai mung meng, Kai nyerang maneh kanggo nerampungke. Untunge Kurahashi tekan nulungi. Tendangan Kai mendarat telak membuat Kurahashi terlempar. Masih mengira Kai normal, ia justru memarahinya. Kai balas membentak menyuruhnya berhenti buang waktu. Kurahashi berteriak, dia yang kau serang itu Rai adikmu, kenapa kau malah bangga? Kai menyeringai. Ikatan saudara dia tak peduli, dia datang untuk pamer kekuatan gilanya. Detik berikutnya Kai melesat ke udara. Serangan sihirnya membombardir warga sipil di sekitar. Untungnya perisai Oikawa melindungi mereka. Namun ia jadi tak bisa membantu di garis depan. Dia tak bisa melindungi Rai dan Kurahashi. Rai menjerit pada kakaknya tak percaya dengan kekejamannya. Dia tak menyangka Kai akan sejauh ini. Kai hanya mencemooh kenaifan Rai. Akan kuhancurkan kau, desisnya sambil melepas rentetan sihir lagi. Kai tertawa memamerkan kekuatannya. Rai sadar mereka harus menghentikan Kai. Kurahashi yang mendengarnya ekspresinya langsung berubah. Tampaknya Kurahashi sadar bicara sudah tak ada gunanya. Kurahashi menerjang ke arah Kai. Dengan niat menghancurkannya berkeping-keping, serangannya mendarat telak menciptakan ledakan api. Namun saat asap menghilang, Kurahashi terbelalak. Serangannya ditahan. Sebelum sadar tangan Kai sudah menembus dadanya. Nama Kurahashi bergema dari jeritan Rai. Tubuhnya terhempas ke tanah tak merespons sama sekali. Rai membeku tak bisa berbuat apa-apa. Saat Kai hendak menghabisi Kurahashi, Oikawa turun tangan. Dia menahan serangan Kai dengan perisainya. Melindungi Kurahashi yang sudah tak berdaya. Oikawa menatap Kai penuh kecewa. Sekarang hadapi amarahku, ucapnya dingin. Tanpa ragu Oikawa mengeluarkan sihir kotak persegi. Teknik terlarang untuk menyegel Kai di dalamnya. Skill ini tak boleh dipakai pada manusia, bebannya terlalu berat. Tapi Oikawa tak bisa memaafkan Kai. Dendam karena melihat temannya terluka parah. Oikawa terus memfokuskan sihir penyegelnya, tapi ia segera sadar, dampaknya lebih besar dari dugaannya. Belum 1 menit tangan Oikawa mulai berdarah. Dia tak menyangka akan menerima kerusakan separah ini. Tapi dia bertekad menyegel Kai apapun risikonya. Tiba-tiba energi dahsyat meledak dari tubuh Kai. Perisai Oikawa hancur berkeping-keping. Kai tidak akan membiarkan mereka menang. Dia bahkan mengaku tubuhnya belum dalam kondisi prima.
Yuri terperangah mendengarnya. Oikawa sudah terdesak tapi Kai masih bergerak seolah tak terjadi apa-apa. Kai berbalik untuk pergi. Dia menatap Rei dan berkata lain kali bertemu kau akan kubunuh. Kata-kata terakhir Kai membuatnya terbang pergi. Meninggalkan Rei yang mempertanyakan semua pilihan hidupnya. Esoknya berita serangan itu menyebar ke seluruh negeri. Meski para penyihir datang membantu kekacauan tak terhindarkan. Warga sipil di wilayah lain mulai cemas. Monster bisa muncul di mana saja kapan saja. Ada yang mengusulkan evakuasi dari area rawan dungeon. Oikawa bisa melihat kepanikan mulai menyebar di masyarakat. Tapi masalah terbesar mereka adalah Kai. Adik pahlawan yang kini berpihak pada kegelapan. Oikawa berpikir apa yang bisa ia lakukan. Di rumah sakit Rai menatap Kurahashi yang terbaring. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Dia marah karena tak bisa menghentikan Kai. Amukannya telah membuat Kurahashi terluka parah. Yuri memberitahu Rai bahwa mereka dipanggil. Hojo telah menunggu kedatangan mereka. Setibanya di istana Hojo berkata monster sudah berkurang. Tapi dia takkan membiarkan Kai berkeliaran bebas. Tim bertanya apa rencana Hojo. Dia mengaku telah berbicara dengan para raja penyihir lainnya. Rai bingung mendengarnya. Yuri menjelaskan dalam situasi darurat para raja lah yang berhak mengambil keputusan. Dalam hati Yuri cemas. Situasi ini telah membuat para raja lain ketakutan. Hojo berkata rencana mereka mungkin terdengar kejam. Mereka semua memutuskan untuk menaklukkan Kai. Rai terkejut. Itu istilah yang digunakan untuk monster. Oikawa menyela itu adalah istilah yang tepat. Tindakan membabi buta Kai telah membuatnya pantas disebut demikian. Inilah kesimpulan para raja. Hojo setuju demi mencegah korban jiwa. Tempat persembunyian Kai telah ditemukan, dan dia akan ikut dalam penyerbuan itu. Keringat dingin membasahi Rei, apa tak ada jalan lain selain menaklukkan adiknya sendiri. Tapi tatapan Hojo begitu dingin, jawabannya adalah tidak. Kotak Oikawa pun tak berguna. Besok penaklukan Kai akan dimulai. Keputusan sudah final. Rai tahu betul sisi gelap yang dimiliki Kai. Tapi ia juga tahu adiknya masih punya sisi baik, sungguh tak adakah jalan lain. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Oikawa. Kurahashi sadar. Seluruh tim merasa lega, Kurahashi juga mengirim pesan untuk Rei menyuruhnya jangan khawatir. Tapi ia harus meluruskan hatinya demi sang adik. Karena Kai adalah darah dagingnya sendiri, Rei menatap Hojo memohon satu kesempatan lagi. Dia tahu Kai berbahaya tapi harapan untuk memperbaikinya masih ada. Hojo memberinya waktu hingga besok siang. Rei bisa melakukan apapun sebelumnya, hatinya lega. Rei berterima kasih. Yuri pun memutuskan ikut karena pernah satu tim dengannya. Hojo tampak kesal, namun ia tak bisa menghentikan mereka. Ia hanya mengingatkan dengan tegas batas waktunya adalah besok siang. Tidak akan ada perpanjangan waktu. Rai bersumpah akan membawa adiknya kembali. Tim Rai segera menuju sebuah pulau. Tempat Kai diyakini sedang bersembunyi. Tak lama Oikawa muncul. Rupanya dia di sana untuk membantu Rai. Oikawa mengkonfirmasi perintah Hojo. Ia hanya akan mengawasi pulau dan pertempuran dari jauh. Karena itu apapun yang akan Rai lakukan dia tidak bisa ikut campur. Sebagai gantinya ia memberikan skill pelindung. Rai sadar Hojo sengaja membantunya. Rai berterima kasih lagi. Tapi Oikawa ragu Kai mau mendengarkan jadi dia melakukan satu hal lagi. Sementara itu di tempat lain, mental Kai semakin hancur. Ia benci tak ada yang memahaminya. Bisikan Kronos merasukinya, suara itu berkata hancurkan saja semuanya. Jangan lagi khawatir. Kronos sadar Kai masih melawan. Ia memutuskan untuk mengambil alih sepenuhnya. Tubuh Kai dirasuki pilar cahaya mengerikan memancar ke langit mengguncang segalanya. Tim Rai melihat cahaya dahsyat itu, pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Dipenuhi energi gelap, Kai merasakan kekuatan luar biasa. Kronos menjanjikannya takhta dunia. Hancurkan semuanya bunuh para penyihir dan jadilah Raja Iblis. Akhirnya Rai bertemu Kai. Kai tertawa mengejek mereka. Ia kecewa karena Rai tidak datang bersama sang Raja Biru. Rai berkata Hojo, percaya padanya. Ini membuat Kai murka dan bersumpah akan menghancurkan mereka. Ledakan sihir dahsyat terpancar dari tubuh Kai bahkan Rai kesulitan menahannya. Rai sadar kekuatan Kai sudah jauh berbeda dari hari kemarin. Perang melawan manusia dimulai denganmu teriak Kai. Rai menyatakan ia akan melawannya. Kau tetap bocah egois seperti dulu kata Rai. Karena itu aku yang akan menghentikanmu. Rai menegaskan sebagai kakaknya adalah tugasnya untuk menghentikan Kai. Kai hanya tertawa, tugas katamu amarah, jelas terlihat di mata Kai ia tak berniat mendengarkan lagi. Rai melepaskan sihir api dahsyat memisahkan mereka. Ini pertarungan 1 lawan 1. Rai tertawa sinis. Hanya untuk pamer kekuatan kau melakukan semua ini. Kai menjawab, kau tak akan pernah mengerti. Di dunia ini kekuatan adalah keadilan. Ia menyebut sikap semua orang berubah sejak ia memiliki kekuatan ini. Karena semua orang menghormati kekuatan, tak ada yang akan mengakuimu jika kau tak punya kekuatan untuk membuktikannya. Pendapatku tentangmu berubah setelah duel kita. Karena itu aku ingin menghancurkan segalanya. Kai menembakkan ledakan sihir raksasa. Rai sadar tak bisa menahannya dengan skill biasa. Rai terpaksa melepaskan api abisnya untuk melawan kekuatan penghancur adiknya. Kai kenal betul sihir itu, sama seperti yang Rai gunakan, amarahnya meledak dia bersumpah akan menghancurkannya. Tapi Rai langsung menerjang. Dia tak akan membiarkannya.
Rai merasa pertarungan jarak dekat akan menguntungkannya. Hampir saja dia terperangkap lumut tebal. Kepalanya nyaris putus. Untung perisai Oikawa menyelamatkan nyawanya. Dia selamat. Rai memanfaatkan momen itu. Ledakan besar menghantam tubuh Kai. Mementalkannya sangat jauh, para gadis bertanya-tanya apa Rai berhasil. Tapi Rai sadar. Dalam pertarungan tadi dia tak bisa mencuri kekuatan Kai. Dia berpikir apa ini karena transformasinya, tapi dia berharap serangannya tadi setidaknya memberi dampak. Asap menghilang. Kai berdiri di sana. Dengan bola energi di dadanya, Kai terdiam. Mencoba mengerti kenapa semua orang lebih memilih Rai. Bahkan dengan kekuatan yang jelas miliknya, dia frustrasi. Kenapa Rai terus menghalanginya? Emosi mengambil alih. Kai membiarkan tubuhnya dikuasai kekuatan itu lagi. Rai terkejut. Dia tahu Kai tak punya skill overclock, tapi bagaimana dia bisa sekuat ini? Kai menciptakan rentetan ledakan sihir. Ledakan itu mengarah padanya. Siap untuk menghancurkannya jadi debu. Rai hanya bisa melihat sihir itu menghantamnya. Menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Kai merayakan kemenangannya. Dia menyebut Rai bodoh karena berani menantang kakaknya sendiri. Menganggap kekuatannya tak sebanding. Tiba-tiba, suara Rai terdengar dari pusat ledakan. Kau terlihat menyedihkan, kata Rai. Kai terperanjat. Rai selamat berkat kekuatan Kurahashi. Dengan api membara di tubuhnya, Rai berjanji akan membawa Kai kembali dari kegelapan. Kai masih tak percaya. Serangan Diamond Lance miliknya ditahan oleh skill area milik Kurahashi. Sebelum ke pulau ini, Rai menemui Kurahashi. Dia meminta Rai untuk mengambil kekuatannya. Kurahashi tak bisa lagi bertarung. Kini kekuatan itu telah bangkit dalam diri Rai. Rai berkata pada Kai waktunya sudah habis. Pukulan keras mendarat di tubuh Kai, mendorongnya mundur. Saat merasa aman, Rai menggunakan skill mana compression milik Yuri. Kai semakin marah melihatnya, tapi Rai tak berhenti. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Menghujam Kai kembali ke tanah. Bahkan Kai sendiri ragu bisa melakukan itu. Dia terus menerima kerusakan. Setelah beberapa saat Rai berhenti. Dia sadar Kai masih berdiri tegak. Kai tertawa seperti orang gila. Dia akhirnya ingat kenapa dia tak bisa memakai skill overlock-nya. Dia akhirnya sadar. Rai bisa memakai banyak skill karena dia mencuri kekuatan orang lain. Kai menuduh Rai munafik. Melarang pengorbanan tapi tak masalah mencuri kekuatan seenaknya. Rai menyangkalnya. Kau salah, bantah Rai. Tapi Kai punya fakta yang tak diketahuinya. Kai bilang dua rekan mereka telah tewas. Semua itu terjadi karena Rai mencuri overlock miliknya. Partainya melemah tanpanya. Dan semua ini karena keserakahan Rai. Karena dia mencuri skill milik orang lain, Kai menatap Rai. Kau rela orang lain berkorban selama itu membuatmu lebih kuat. Rai mencoba membantah, tapi tak ada kata yang bisa menyangkal kebenaran pahit itu. Rai mulai sadar. Dia tak pernah berpikir tindakannya akan menyebabkan kematian rekan Kai. Rai memutuskan dia harus mengubah cara menggunakan kekuatannya. Atau Kronos akan menghancurkan segalanya. Saat Rai terdiam, Kai melihat sebuah celah. Dia memanfaatkan kesempatan itu, melompat ke arahnya dan menghajarnya. Sudah terlambat untuk menyesal, teriak Kai. Kai terus memukuli Rai tanpa henti, tapi Rai tak melawan sama sekali. Kai menyebut mereka berdua sama saja. Selalu egois memikirkan diri sendiri. Rai tetap diam bahkan sampai tangan Kai menembus dadanya. Kai syok melihat Rai hanya diam pasrah. Rai lalu menyentuh tangan kakaknya. Dia minta maaf. Karena telah mencuri overlock-nya. Lalu Rai mengembalikan skill itu, tapi kata Rai tujuan kekuatan adalah untuk melindungi. Gelombang energi besar mendorong Kai. Mementalkannya jauh. Rai berkata pada Kai, bahwa dia juga butuh kekuatan. Tapi cara yang Kai lakukan itu salah. Tiba-tiba tubuh Rai bersinar. Kekuatan dari rekan-rekannya menyatu. Rai ngandhani Kai yen kabeh wong percaya marang kekuatane. Lan dheweke ngandhani Kai ngono kanthi, dheweke arep nyawiji kekuatan apa. Rai ngontrol kekuatan lan sakaiku dheweke nggawe pedhang kanthi aura sing kuat. Njupuk metu, Kai nonton kaget lan wedi. Nalika atmosfer ing saubengi awak Rai owah, Rai banjur ngarahake pedhang menyang Kai. Yaiku. Dheweke ngandhani yen wis wayahe. Kabeh rampung.